Bab 41 Jasmine yang direndam darah 3. Yunce sudah dengan cepat tenang di dalam. Tapi dari apa yang dikatakan gadis muda tadi, dikombinasikan dengan gumamannya sebelumnya, ada beberapa frasa yang menonjol padanya. Putri ini, racun pembunuh dewa mutlak, harta karun yang sangat besar. Dia menyebut dirinya seorang putri. Apakah dia seorang putri dari kerajaan tertentu? Dan apakah racun pembantaian dewa absolut? Saya tahu semua racun di dunia di belakang tangan saya, bagaimana mungkin saya tidak pernah mendengar nama ini? Dan harta karun yang mendalam surgawi ini. Kakek berkata bahwa orang tua kelahiranku sedang diburu karena mereka membawa harta karun mendalam surga bersama mereka, dan kata-kata harta karun mendalam surgawi adalah semacam tabu yang menakutkan. Dan dari apa yang dikatakan gadis ini, dia jelas berbicara tentang Sky Poison Pearl. Apakah sebenarnya ada lebih dari satu harta karun surgawi yang mendalam? Tapi Yunce tidak menanyakan tentang semua pertanyaan ini, juga bukan waktunya untuk bertanya. Dia sedikit ragu, dan akhirnya berkata, gadis kecil, aku tidak begitu mengerti apa yang kamu katakan. Tapi karena kamu akhirnya terbangun dari tidur panjang di Sky Poison Pearl, bisakah kamu memberitahuku namamu? Petik 2. Menghadapi pertanyaan Yunce, kulit dan tatapan gadis itu tidak berubah, seolah-olah dia tidak mendengarnya sama sekali. Tapi setelah beberapa saat, dia tetap menjawab pertanyaan Yunce. Menggerakkan bibirnya yang merah muda dan lembut, dia menggumamkan kata dingin, Jasmine. Petik 2. Jasmine. Yunce tersenyum, tatapannya membawa apresiasi yang jujur, Jasmine lucu dan mungil, memiliki aroma yang kaya, dan putih pucat tanpa cacat. Nama ini sangat cocok untuk Anda. Petik 2. Putih tanpa cacat. Kulit gadis itu perlahan mereda, bibirnya sedikit melengkung dan miring, membentuk sudut sedingin es. Pada saat ini, gelombang angin dingin lewat dan membuat rambut merahnya berkibar di udara. Sebuah daun berwarna zamrud jatuh di angin, dan terperangkap dalam cengkeraman oleh gadis itu, aku Jasmine, Jasmine yang telah diwarnai merah dengan darah. Saat gadis itu melonggarkan cengkeramannya, daun yang sebelumnya utuh sekarang menjadi tumpukan serpihan kecil, dan jatuh dari tangannya mengiringi angin. Petik 2. Hati Yunce mengalami dinginnya tulang yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Serpihan kecil itu menyebar dengan angin, dan ketika beberapa dari mereka terbang ke arah tubuh gadis itu, sebuah adegan menakutkan muncul di depan mata Yunce. Ketika serpihan-serpihan itu menyentuh tubuh gadis itu, mereka sebenarnya tidak berpegangan padanya, tetapi melewati dan menyebar di belakangnya. Apa ini? Jangan bilang, tubuh gadis ini sebenarnya etereal. Tidak, jika dia halus, bagaimana dia bisa mengambil pisau pendek dan menangkap daun yang jatuh tadi? Apakah dia bisa menyentuh sesuatu dengan sukarela, tetapi tidak bisa disentuh kalau tidak? Tubuh semi-halus. Pertanyaanmu, putri ini sudah menjawabnya. Sekarang, saatnya bagi Anda untuk menjawab pertanyaan putri ini. Batu permata hitam Jasmine seperti mata menatap lurus pada Yunce. Namun, tatapan yang sangat menawan itu seperti pisau setajam silet, dan menembus langsung ke bagian terdalam hati dan jiwanya, di mana di dunia ini, kamu mendapatkan mutiara racun langit. Majikanku menyerahkannya kepadaku. Namun dia telah meninggal, dan aku juga tidak tahu di mana dia mendapatkan Sky Poison Pearl. Kata Yunce langsung. Menghadapi tatapan gadis ini sejelas berlian, dia punya perasaan takut bahwa dia seharusnya tidak berbohong sekitar setengah kalimat. Jadi dia langsung menjawab kebenaran secara langsung. Karena dalam kasus ini, kebenaran itu mungkin tidak berguna baginya. Gadis itu menatap matanya selama 3 detik penuh, lalu akhirnya sedikit berfluktuasi. Menggunakan nada dingin sedingin es yang seharusnya tidak dimiliki oleh seorang gadis berusia 12 atau 13 tahun, ia dengan jelas mengatakan, Sky Poison Pearl, peringkat kelima dalam 7 treasures mendalam surgawi, ruang dalam tak terbatas, dapat menangkal semua racun, memperbaiki semua bahan. Ketika muncul sesaat 1300 tahun yang lalu, seluruh dunia bergejolak untuk mendapatkannya, kemudian menghilang tanpa jejak. Saya tidak berharap bahwa itu benar-benar mendarat menjadi sampah dengan tangan Vena mendalam selamanya rusak. Dan bahkan menyatu dengan tubuh Anda. Sungguh konyol. Saya tidak tahu apakah Pearl Poison Pearl ini kehilangan spiritualitasnya, atau rohnya benar-benar menjadi gila. Petik 2. 7 harta karun mendalam surgawi. Peringkat kelima. Alis gadis itu yang seperti bulan memudar tiba-tiba tenggelam, gelombang niat membunuh es dingin mengeras dan erat mengurung tubuh Yunce, jika Sky Poison Pearl bahkan akan berfusi dengan sampah seperti Anda, tidak ada alasan itu tidak akan menyatu dengan putri ini. Desis. Banjir angin dingin melayang ke arah Yunce, dan punggungnya menabrak batang pohon di belakangnya sebelum dia bahkan bisa bereaksi. Wajah menawan gadis itu yang penuh dengan niat membunuh sekarang hanya 1 kaki jauhnya, dan tangan kirinya mencengkeram tenggorokannya dengan erat. Kamu, Yunce membuka matanya lebar-lebar, dan wajahnya dengan cepat berubah mengerikan di bawah sesak napas yang menyiksa. Aku akan memberimu 2 pilihan. Fitur menakjubkan mutlak gadis itu sekarang penuh dreadfulness, dan setiap kata dari suaranya yang lembut menakutkan. Pilihan pertama Anda, patuh menyerahkan Sky Poison Pearl ke putri ini. Yang lainnya adalah bahwa putri ini akan mengambil Sky Poison Pearl dari mayatmu setelah aku mengambil nyawamu. Petik 2. Meskipun tangan gadis muda itu tidak diragukan lagi lentur seperti batu giok yang lembut, itu kaku mengerutkan tenggorokannya, dan membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali dengan rasa sakit yang luar biasa. Namun, wajahnya tidak menunjukkan rasa takut atau panik sedikitpun, malah berbicara dengan suara lemah dan seraknya, aku memilih pilihan kedua, cepat bunuh aku sekarang. Petik 2. Mata indah gadis itu menyipit, dan mencibir, kamu pikir aku tidak akan berani. Saat dia berbicara, jari-jarinya tiba-tiba menegang. 5 baris cetakan darah yang menakutkan segera muncul di leher Yunce, dan kulitnya menjadi lebih sedih dari sebelumnya.
Namun dia melengkungkan bibirnya, dan tersenyum dengan wajah putih yang mengerikan, jika kamu benar-benar berharap aku mati. Lalu barusan, kau tidak akan menyelamatkanku meski mempertaruhkan racunnya. Petik 2. Jasmine. Yun Ce menatap matanya, dan melanjutkan saat wajahnya berkerut kesakitan, kamu terkena racun aneh, tapi racun ini tidak hanya meracuni tubuh, tetapi juga meracuni jiwa. Malam itu, tubuh Anda sudah hilang di wajah saya, dan Anda menjadi hanya jiwa yang tersiksa oleh racun parah ini. Tubuh yang Anda miliki sekarang, hanya tubuh semi-fisik yang lahir dari Anda yang secara paksa menghisap darah saya tempo hari, sambil meminjam kekuatan dari Sky Poison Pearl yang menyatu dengan saya. Ini artinya, hidupku, juga hidupmu. Jika Anda telah mati, itu tidak akan mempengaruhi saya sedikit pun, tetapi jika aku mati, kamu akan langsung mati bersamaku. Petik 2. Jika aku menyerahkan Pearl Poison Pearl kepadamu, aku akan benar-benar mengundang kematianku sendiri. Petik 2. Kejutan intens bergoyang melalui kedalaman mata menawan Jasmine, dan dia perlahan melonggarkan tangan kecilnya yang ada di tenggorokan Yun Ce. Ketika ia akhirnya lolos dari rasa sakit karena tersedak, Yun Ce dengan keras terbatuk-batuk dengan intensitas yang tak tertandingi. Dia kemudian muntah dengan kejam, sampai membuang empedunya. Kulitnya semakin mengerikan dari sebelumnya. Kamu sepertinya tidak berguna seperti yang kamu lihat. Jasmine menatapnya dengan sudut matanya, bagaimana kamu bisa tahu? Yun Ce tersenyum dengan suara rendah, karena aku seorang dokter yang sangat terampil. Jika Anda tidak ingin mati, Anda tidak hanya harus menyelamatkan saya, tetapi juga harus melindungi saya dengan sekuat tenaga. Untuk dapat mengkonsolidasikan jiwa Anda ke dalam tubuh, setidaknya seseorang harus memiliki kekuatan kaisar mendalam realem. Hidupmu, tentu akan jauh lebih berharga daripada hidupku. Petik 2. Untuk mencapai kaisar mendalam realem pada usia 12 atau 13, orang bisa membayangkan kekacauan Yun Ce di dalam hatinya saat ia mengucapkan kata-katanya. Di seluruh kekaisaran angin biru, jika seseorang telah mencapai alam mendalam Sky, seseorang akan dianggap tidak dapat diunggulkan, dan untuk orang-orang yang telah mencapai kaisar mendalam realem, bahkan tidak ada 10 di seluruh kekaisaran angin biru. Tanpa kecuali, orang-orang ini dapat bermegah seperti kaisar, karena mereka tak tertandingi antara langit dan bumi. Untuk mencapai ranah ini, seseorang tidak hanya membutuhkan kecerdikan luar biasa dan peluang keberuntungan, tetapi juga membutuhkan waktu yang memadai. Orang-orang di kekaisaran angin biru yang bisa mencapai kaisar mendalam realem berusia lebih dari ratusan tahun. Setelah mencapai wilayah ini, bahkan jika tubuh fisik dihancurkan, seseorang masih dapat mengambil bentuk dengan mengkristalkan jiwa. Jika mereka dapat menemukan kesempatan untuk membangun kembali tubuh fisik, mereka akan dapat bangkit dengan sempurna. Namun gadis ini yang tubuhnya hancur, yang jiwanya masih hidup dan bergantung pada kekuatan hidupnya, jelas memiliki kekuatan kaisar realem. Seberapa mengerikan konsep itu? Namun kalimat berikutnya gadis itu, membius Yun Ce selama 5 detik. Kaisar mendalam realem. Tatapan gadis itu tidak goyah, tapi wajahnya secara terbuka menunjukkan ketertarikan yang mendalam. Apa itu? Yun Ce. Petik 2. Pada saat ini, suara langkah kaki yang sedikit terburu-buru bisa terdengar dari depan. Tatapan Jasmine membeku, dan perlahan-lahan membenturkan tubuhnya. Pemilik suara langkah kaki dengan cepat muncul dalam penglihatan mereka. Xiao Jiu. Satu lagi telah datang untuk hidupku. Apa yang harus dilakukan terserah Anda. Petik 2. Ketika dia menghadapi Xiao Ba sebelumnya, meskipun dia memegang senjata rahasia di tangannya, tidak mungkin untuk menyatakan bahwa dia tidak gugup. Tapi sekarang, melihat Xiao Jiu di depan matanya, dia tidak gugup sedikit pun. Dia menyandarkan setengah tubuhnya ke batang pohon di belakangnya, tatapannya ke arah Xiao Jiu sebenarnya mengandung sedikit rasa kasihan. Dan kekecewaan. Mengapa hanya Xiao Jiu yang datang? Akan lebih bagus jika beberapa orang datang menemaninya di kuburan. Xiao Jiu pertama kali melihat Yun Ce, lalu melihat genangan darah dan daging cincang di tanah. Meskipun tubuh Xiao Ba sudah dipecah menjadi beberapa ribu keping, dia masih mengenalinya karena mereka telah menjadi sahabat selama beberapa dekade. Tiba-tiba, dia menjadi kaget untuk sementara waktu. Tetapi ketika pandangannya jatuh pada Jasmine, ia menjadi benar-benar terperangah. Xiao Ba dan Xiao Jiu sama-sama lahir dari garis keturunan yang tidak murni, posisi mereka di Xiao Sek yang besar pada awalnya sedikit. Tetapi karena mereka telah menunjukkan bakat luar biasa, mereka dipilih dan menjalani pelatihan yang sangat tidak mungkin, dan kemudian menjadi penjaga pribadi Xiao Kuangyun. Mereka tidak hanya memiliki kekuatan besar, tetapi kepribadian mereka juga dingin dan kejam. Mereka hanya tahu kesetiaan, dan tidak tertarik pada semua hal lain. Termasuk wanita. Bahkan jika mereka memiliki gadis memikat yang memukau di lengan mereka, ekspresi dan panas mereka tidak akan goyah dan berfluktuasi sedikit pun, seolah-olah mereka adalah robot tanpa dorongan. Tentu saja, menjadi seorang pedofil lebih jauh dari pertanyaan. Tetapi begitu dia melihat Jasmine, matanya menjadi bingung dan tubuhnya mengalami sensasi mati rasa yang belum pernah dia rasakan sebelumnya, semua darah di tubuhnya hampir mendidih. Dia tidak tahu bahasa apa yang bisa dia gunakan untuk menggambarkan keindahan gadis di depan matanya. Matanya, seolah-olah itu adalah mutiara yang paling mempesona di dunia, berkilauan dengan kulit indah yang membingungkan. Betapa sempurna-sempurna pipinya dan wajahnya, tanpa celah sampai-sampai tidak bisa digambarkan sebagai patung sempurna yang terbuat dari batu giok. Garis tubuh muda mungil dan lembut yang bertepi tidak dewasa, memikat ekstrim. Mengikuti gaun putih ke bawah, keindahan seperti alam itu sendiri tercurah. Di bawah ujung rok, ada dua tulang kering yang tipis dan lurus. Dengan kulit putih dan krem sempurna seolah dibuat dari batu giok, itu dipenuhi dengan seliknis susu madu, dan mengumumkan kejernihan kristal seperti es. Kakinya yang menyentuh tanah seperti dua bunga teratai yang mekar, indah tanpa celah, seolah-olah itu bukan milik dunia manusia.
Di dunia ini, bagaimana mungkin ada sesuatu yang seindah ini? Xiao Jiu benar-benar membeku, kedua matanya terbuka lebar dan berisi tatapan lamban saat kesadarannya sepenuhnya melampaui langit. Seolah jiwanya diambil, dia melupakan Xiao Ba yang meninggal secara tragis, dan melupakan Yun Ce yang harus dia bunuh. Di matanya, di dalam kesadarannya, hanya gadis yang cukup cantik untuk mengalirkan warna-warna dari surga dan bumi yang tersisa. Rambut panjang merahnya yang tertiup angin menambahkan sedikit genit ke kecantikan absolutnya. Itu membuat detak jantungnya meningkat, dan memanaskan seluruh tubuhnya. Jantungnya mengakar keinginan kuat untuk memilikinya, menjepitnya di bawah tubuhnya dan liar menghancurkannya dengan meninggalkan. Kamu memiliki keinginan mati. Melihat tatapan Xiao Jiu yang sangat panas, Jasmine menunjukkan kemarahannya di wajahnya. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya yang lembut dan seperti batu giok, dan mengarahkan telapak tangannya ke dada Xiao Jiu. Babak 42 Tuan Jasmine. Bang! Tanpa emosi atau peringatan, Jasmine instan mengangkat tangannya, ekspresi Xiao Jiu tiba-tiba berubah, itu berubah menjadi horor yang ekstrim, seolah-olah dia telah melihat neraka yang paling menakutkan pada saat itu. Setelah itu, suara mengerikan meledak bagian tubuh muncul, dan tubuhnya pecah terbuka dengan keras. Kepala, 4 anggota badan, batang tubuh, dan organ-organ. Semua hancur dalam sekejap, berkembang menjadi bunga berdarah besar. Bercak-bercak darahnya terbang jauh dan memercik, sekarat seluruh permukaan darah merah. Yun Ce. Keduanya dari Xiao Sekte, Xiao Ba dan Xiao Jiu, adalah kekuatan super untuk putra Tuan Xiao Sekte, namun satu memiliki tubuhnya terbelah secara instan, dan yang lainnya memiliki tubuhnya yang meledak seketika. Mereka berdua secara tak terduga terbunuh seketika di bawah tangan Jasmine, namun tidak ada tanda-tanda perjuangan yang jelas. Mungkin bahkan sampai kematian mereka masih tidak akan mengerti bagaimana mereka mati. Selain itu, cara mereka mati lebih menyedihkan daripada yang lain. Yun Ce ini dengan 2 masa hidupnya telah membunuh banyak orang sehingga dia sudah lama terbiasa menanduk darah dan kekejaman, karena ketika menghadapi orang-orang yang sangat dia benci, caranya menangani mereka sama jahatnya. Namun tidak pernah ada waktu di mana dia bisa sama biadabnya dengan sewenang-wenang membunuh orang sesuka hatinya. Untuk lebih tepatnya, dia sebenarnya tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Gadis berambut merah ini yang mengaku sebagai Jasmine, siapa sebenarnya dia? Wah! Erangan menyakitkan tiba-tiba keluar dari mulut Jasmine ketika tubuh mungilnya langsung berjongkok di lantai, dan mulai menggigil kemana-mana. Xiao Ba telah menjadi segumpal daging cincang sementara Xiao Jiu telah menjadi genangan air berdarah. Yun Ce tiba-tiba mengerti mengapa dia mengaku sebagai Jasmine darah direndam. Dari caranya membunuh, orang bisa membayangkan berapa banyak orang yang telah dia bunuh, dan betapa brutalnya korbannya mati di bawah tangannya. Dia jelas hanya seorang gadis yang belum dewasa, tetapi dari tindakannya, seolah-olah dia adalah dewa kematian tanpa belas kasihan yang kejam. Hati batin Yun Ce tak terkendali melahirkan rasa takut dingin dan dingin. Melihat ekspresinya yang menyakitkan, Yun Ce ragu-ragu sejenak tetapi masih berjalan 2 langkah ke depan dan berkata, kamu jelas bisa menggunakan hanya kekuatan terkecil untuk membunuhnya, namun kamu ingin dia mati tanpa mayat penuh. Jiwamu adalah sekarang terinfeksi dengan racun yang unik, sekali Anda menggunakan kekuatan Anda yang dalam, racun ini akan memanfaatkannya dan masuk, untuk melahap jiwa Anda. Auwo gelombang. Serigala melolong panjang tiba-tiba terdengar dari belakang Yun Ce, dan lolongan ini jelas sangat dekat. Begitu dekat sehingga tepat di samping telinganya. Yun Ce segera berbalik dan cukup yakin, di sebelah kanannya, dia melihat serigala dewasa yang ditutupi bulu abu-abu yang tanpa sadar muncul 20 kaki darinya yang menatapnya dengan mata buas. Serigala liar. Hati Yun Ce tiba-tiba menjadi khawatir. Ini adalah batas kota, bagaimana mungkin ada serigala liar muncul? Meskipun serigala liar ini hanya binatang biasa, itu masih serigala, dan itu berada di tempat yang mustahil untuk dilalui. Tunggu, angin masih bertiup saat ini, dan Xiao Ba berubah menjadi daging cincang lebih awal, jadi jika aroma darah terbawa angin. Ada kemungkinan besar itu menarik binatang buas yang sangat haus darah. Serigala liar ini yang tiba-tiba muncul bahkan tidak memberi Yun Ce cukup waktu untuk bereaksi atau berpikir, menggeram sekali untuk kemudian mengisi dalam garis lurus, melompat pada jarak sekitar 7 langkah lurus menuju Yun Ce. Cakar tajam dinginnya yang berkilauan sudah cukup untuk segera merobek tubuhnya. Apa yang Yun Ce katakan sebelumnya tidak salah sama sekali. Agar Jasmine memasuki Sky Poison Pearl, dia menghisap darah Yun Ce, dengan demikian melekatkan hidupnya pada darahnya, dan karena itu kehidupan Yun Ce juga menjadi hidupnya. Jika Yun Ce meninggal, dia akan mati juga, bahkan jika dia tidak mati, jika dia kehilangan Sky Poison Pearl, jiwanya akan tersebar dalam waktu singkat karena racun di tubuhnya. Oleh karena itu, melihat serigala menerkam Yun Ce, sedikit niat membunuh melintas di mata Jasmine, dan energi besar yang mengamuk mulai mengembun di tangannya. Tapi pada saat dia menggunakan kekuatannya yang dalam, dia merasa seolah-olah sedang ditusuk oleh ribuan panah. Seluruh tubuhnya menjadi kaku dan rengekan yang menyakitkan keluar dari mulutnya ketika semua energi mendalam yang kental dari sebelumnya, tersebar. Seluruh tubuhnya mulai berkedut karena rasa sakit, tubuhnya tiba-tiba kabur, menjadi jelas dikali, namun juga tidak jelas pada orang lain, seolah-olah dia hanya ilusi. Ketika dia pertama kali menggunakan kekuatannya untuk memotong Xiao Ba, dia merasakan efek rebound kuat dari Absolute God Slaying Poison, dan penggunaan kedua kekuatannya yang dalam untuk memusnahkan Xiao Jiu melipat gandakan efek rebound. Menyalurkan kekuatannya yang dalam sekali lagi kali ini mengaktifkan racun mematikan di tubuhnya, dan itu mulai melahap jiwanya dengan panik, seperti ular yang baru saja terbangun dari tidurnya. Apalagi menyerang serigala, dia sudah tidak mampu berdiri tegak. Dihadapkan dengan wabah racun, tubuhnya yang setengah transparan tampak seolah-olah mungkin lenyap seperti asap ke udara tipis.
Jangan gunakan energi yang dalam. Saat dia melihat tubuh Jasmine yang muncul sekarang dan kemudian, Yun Ce mulai mengerutkan kening. Sementara itu, serigala liar di atas kepala, mulai menundukkan kepala lebih dulu, gigi tajamnya semakin dekat dan lebih dekat ke matanya. Memotong. Pakaian di bahu kanannya goyah robek karena hampir melukai daging. Yun Ce yang telah berhasil menghindari pukulan kanan tiba-tiba tidak menunggu untuk bangkit dan alih-alih menggunakan semua kekuatan di tangan kanannya yang erat dikepal dan diayunkan ke arah serigala abu-abu. Gumpalan bubuk yang telah disiapkannya untuk digunakan pada Xiaoba dengan akurat tersebar di kepala serigala liar yang baru saja mendarat. Serigala liar itu tiba-tiba meraung sedih, dan tubuhnya runtuh di tengah gemuruh ketika cakar-cakar itu dengan putus asa mencakar matanya sendiri. Yun Ce segera berdiri dan dengan cepat meraih belati yang Jasmine lempar di lantai sebelumnya. Dia tiba-tiba menggertakkan giginya dan menggunakan semua kekuatannya untuk menerkam ke arah serigala liar, dengan maksud menusuk tenggorokannya dengan menggunakan belati di tangannya. Meskipun serigala liar adalah binatang normal, kulit dan tulang mereka semua sangat kokoh. Ketika orang normal menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menusuk tenggorokannya, hasilnya hanya akan menjadi luka daging belaka yang tidak akan membahayakan nyawanya tetapi sebaliknya akan mengagitasi agresivitasnya. Belati Yun Ce turun dengan kecepatan ekstrim dan tempat itu mendarat tak tergoyahkan terkunci dalam garis pandangnya. Belati secara akurat melewati ruang antara tulang tenggorokan serigala liar dan mengiris tenggorokannya. Raungan serigala liar mulai kehilangan kekuatan. Seluruh tubuhnya berkedut sebelum jatuh di tanah tanpa suara. Fiu, Yun Ce menghela nafas lega dan mengulurkan tangannya untuk menyeka dahinya yang penuh dengan keringat. Meskipun kekuatannya rendah dan tubuhnya lemah, pengalaman pertempuran dan penglihatannya masih ada. Fakta bahwa si dia, yang sebelumnya meremehkan seluruh dunia, memiliki kesulitan dengan serigala liar yang sangat normal, membuatnya tanpa sadar menunjukkan senyum pahit. Dengan ekspresi kesakitan di wajahnya, Jasmine seperti anak kucing yang terluka ketika dia berbaring meringkuk di lantai, sementara tubuhnya masih terus berkedip seperti sebelumnya. Setelah Yun Ce menarik napas, dia bangkit dan pergi ke sisinya. Dia meletakkan tangan kirinya di bahunya, melepaskan kekuatan detoksifikasi Sky Poison Pearl dengan cepat, dan menahan racun yang mengamuk di dalam tubuh dan jiwanya. Racun pembunuh surgawi mutlak. Racun macam apa itu sebenarnya? Bahwa itu akan sejauh mengambil kehidupan gadis ini dengan kekuatan mengerikan. Rasa sakit di wajah kecil Jasmine akhirnya mulai berkurang, namun tubuhnya masih berganti-ganti antara jelas dan tidak jelas. Selanjutnya, tingkat perubahan itu mulai semakin sering, karena jelas menunjukkan tanda-tanda menghilang. Pada saat ini, Jasmine tiba-tiba mengangkat wajahnya, mengulurkan tangannya dan segera meraih pergelangan tangan kanan Yun Ce, bibir, dan menggunakan giginya yang putih salju untuk menggigit jari telunjuknya dengan kuat. Rasa sakit dari jarinya menyebabkan wajah Yun Ce berubah, dia merasa jarinya digigit oleh gigi yang tajam, dan tetesan darah yang merembes semuanya tersedot ke dalam mulut Jasmine. Dibandingkan dengan ketakutan bahwa darahnya dihisap olehnya pertama kali, Yun Ce jauh lebih tenang sekarang, dia tidak berjuang sama sekali dan juga membiarkannya menggigit jarinya bagaimanapun dia inginkan. Perasaan lembut dan hangat lidah kecil menekan ujung jarinya dengan kuat, memberinya perasaan kenikmatan yang tak terlukiskan di bawah rasa sakit akutnya. Seiring dengan tetesan darah yang dihisap ke dalam mulut Jasmine, laju perubahan dalam tubuh Jasmine mulai melambat, sebelum akhirnya berhenti setengah menit kemudian. Meskipun wajahnya masih pucat pasi, Jasmine melepaskan giginya dari jarinya setelah itu, setidaknya, dia tidak lagi kesakitan. Yun Ce mengambil langkah mundur, melihat tanda gigitan pada jari telunjuk di tangan kanannya yang masih mengalir darah, dan berbicara sambil bernapas di udara dingin, apakah kamu terkait dengan anjing, menggigitku setiap kali kau melihatku? Petik 2. Jasmine mengulurkan tangan kecilnya dan dengan lembut mengusap sudut mulutnya, saat wajahnya yang muda dan lembut masih melekat ketakutan. Dia menggertakkan giginya sedikit, mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, bukankah itu karena kamu tidak berguna? Jika tidak bagaimana putri ini dipaksa berakhir seperti ini? Aku tidak berguna. Yun Ce menertawakan dirinya sendiri, dibandingkan denganmu, aku memang tidak berguna. Serigala liar yang normal bisa dengan mudah mengambil nyawaku. Jika Anda tidak menyelamatkan saya 2 kali, saya pasti sudah mati di bawah tangan 2 Anda telah membunuh sekarang. Tapi, tidak peduli seberapa tidak berguna saya menyelamatkan hidup Anda 2 kali. Jika Anda tidak bertemu saya malam itu, Anda pasti sudah diracun sampai mati. Baru saja, jika aku meninggalkanmu, seorang gadis kecil yang berbahaya, dan berjalan pergi, jiwamu sudah bisa bubar. Ketika Anda mengatakan bahwa saya tidak berguna, apakah Anda pernah berpikir untuk berterima kasih kepada saya? Jasmine tetap diam. Mampu bertemu Sky Poison Pearl di ambang kematian dihitung sebagai berkatmu. Namun keberuntungan Anda jelas berakhir di sini, urat nadi saya telah lumpuh. Jika saya tidak memperbaikinya, saya hanya akan tinggal di tingkat pertama dari dasar mendalam realem seluruh hidup saya. Anda terinfeksi racun mematikan sehingga Anda tidak bisa, bagaimanapun, menggunakan kekuatan Anda dan hanya dengan kekuatan saya, ketika menghadapi bahaya yang lebih besar, saya bisa binasa setiap saat, sehingga dengan demikian menyeret Anda ke bawah dengan saya. Yun Ce dengan acuh berkata saat dia menggunakan tangannya untuk memegang jari yang akhirnya berhenti berdarah. Jasmine terus diam, namun ekspresi di matanya terus berubah, seolah-olah dia ragu-ragu atau berjuang untuk sesuatu. Tapi kamu tidak perlu khawatir, aku akan mencoba yang terbaik untuk menemukan cara untuk memperbaiki urat nadaku sendiri. Tidak, saya harus menemukan jalan. Sebelum itu terjadi, saya akan berhati-hati untuk melindungi hidup saya sendiri. Xiao Ce berkata dengan wajah tenang dan penuh tekad. Dalam benaknya, muncul sosok Xiao Lai dan Xiao Lingqi sekali lagi. Bagi mereka, dia harus menyusuri jalan yang sangat menantang ini dalam kecepatan tercepat, tidak peduli biayanya.
Perbaiki nadamu yang dalam. Senyum menghina muncul dari wajah gadis itu, aku sudah melihat nadi yang dalam, itu tidak rusak baru-baru ini, tetapi rusak parah ketika Anda masih kecil dan itu sebelum pembentukan lengkap vena Anda yang mendalam, sehingga hancur di akar. Pada hari ini, urat nadi Anda lumpuh melebihi perbandingan. Dengan situasi seperti ini, memang ada cara untuk memperbaikinya secara paksa, namun bahkan setelah Anda memperbaikinya, paling banyak Anda hanya dapat membuka 3 pintu masuk mendalam. Selain itu, Anda telah melewatkan masa kritis 14 tahun dasar-dasar yang mendalam, dengan keadaan ini, dalam 10 tahun, Anda bahkan tidak akan bisa menembus alam mendalam dasar. Selain itu, Anda juga tidak akan bisa menembus alam mendalam yang baru lahir sepanjang hidup Anda. Dan masih tetap, seperti sebelumnya, sampah yang tidak berguna. Kata-kata Jasmine menyebabkan ekspresi Yun Ce tiba-tiba menjadi kaku dan kedua tangannya mulai mengepal. Kata-kata Jasmine menusuk pada kebenaran yang selalu dia hindari di dalam hatinya. Seperti yang dia katakan, nadanya yang dalam telah dilumpuhkan pada akarnya, bahkan jika dia tahu cara memperbaikinya, dia hanya bisa memperbaiki sebagian kecil dari itu, sehingga urat nadinya yang dalam akan tetap setengah lumpuh. Karena fakta bahwa dia telah melewatkan periode fondasi yang paling kritis, tidak hanya kecepatan budidaya kekuatannya yang mendalam akan menjadi sangat lambat, dibandingkan dengan orang lain dengan tingkat multiplikasi, tetapi juga itu hampir mustahil untuk menembus ke dalam realem mendalam sejati. Dada Yun Ce sangat bergelombang. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata, aku akan menemukan solusi untuk semua itu. Anda ingin mengumpulkan semua jenis herbal dan menggunakan kemampuan penyempurnaan Sky Poison Pearl untuk membuat setiap jenis obat, untuk membuat diri Anda lebih kuat, kan? Sepertinya ini ide yang bagus. Namun, dengan kemampuan menggelikan Anda, apa yang bisa Anda andalkan untuk meminjam ramuan kelas tinggi itu? Sebagai gantinya, kamu akan diasingkan ke kutukan abadi, sehingga menyeret putri ini sampai mati bersamamu. Petik 2. Dengan tatapan mata yang jernih, Jasmine mengangkat wajahnya, seolah-olah dia akhirnya membuat keputusan, simpan ide menggelikanmu sendiri. Anda telah menyelamatkan hidup putri ini, karena itu putri ini memang akan membalas Anda. Anda hanya perlu berjanji pada putri ini 3 syarat. Kemudian, putri ini akan segera membiarkan Anda. 1 set baru pembuluh darah yang dalam. Petik 2. Di bawah tatapan kaget Yun Ce, ekspresi Jasmine di matanya menjadi dalam dan misterius, ketika suaranya tiba-tiba menjadi lebih lembut, 1 set pembuluh darah yang mendalam dengan kekuatan dewa. Babak 43 Master Jasmine, 2. Untuk segera memiliki set baru pembuluh darah yang dalam. Vena yang dalam dengan kekuatan dewa. Beberapa kalimat Jasmine seperti guntur tiba-tiba ke Yun Ce yang tanpa henti menginginkan cara untuk memperbaiki pembuluh darahnya yang dalam. Dia memberitahu Xiao Lingqi bahwa dia pasti akan menjadi kuat dan kembali dalam waktu 3 tahun. Namun sangat jelas tentang kondisi pembuluh darahnya yang dalam dan memahami bahwa memperbaiki pembuluh darahnya yang dalam waktu 3 tahun, sangat tidak mungkin. Alasan mengapa dia membuat klaim seperti itu, adalah untuk menekan dirinya hingga batasnya. Hanya melalui keyakinan seperti itulah seseorang dapat mencapai potensi maksimalnya. Dan sekarang, Jasmine dengan jelas menyatakan bahwa dia bisa segera memberi Yun Ce set baru pembuluh darah yang dalam. Lebih jauh lagi, rangkaian baru pembuluh darah yang dalam ini juga datang dengan kekuatan dewa. Dia tidak tahu apa, kekuatan dewa, yang dibicarakan Jasmine, tetapi 3 kata, vena mendalam baru, menyebabkan hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia menekan kegembiraan ini, dan menatap Jasmine, kamu berbicara kebenaran. Apa alasan aku, putri ini, harus berbohong padamu? Kata gadis itu, wajahnya merah muda dengan bangga. Yun Ce tidak tahu harus berkata apa. Memang, mengingat kekuatan mengerikan tingkat kekuasaan kaisar mendalamnya, tidak akan ada alasan baginya untuk menyia-nyiakan usahanya dalam menipu orang normal, apalagi yang lumpuh. Membiarkan seseorang memperoleh 1 set vena mendalam baru dalam waktu singkat, di mata orang normal, bahkan di mata dokter roh yang sangat terampil, Yun Ce, tidak akan kekurangan keajaiban. Tetapi ketika Jasmine mengucapkan kata-kata itu, bahkan tidak ada sedikit pun tipu daya dari auranya. Namun, rambut merahnya menunjukkan fakta bahwa dia bukan manusia dari benua langit yang mendalam, karena usianya yang cukup muda, auranya menakutkan, dan racun pada tubuhnya adalah sesuatu yang bahkan mutiara racun langit tidak dapat mengidentifikasi. Berapa banyak misteri lain apakah dia masih punya? Mungkin, dia benar-benar memiliki metode aneh yang dapat memungkinkannya untuk mendapatkan set baru pembuluh darah dalam waktu yang singkat. Jika itu benar-benar mungkin, maka dia akan memiliki kesempatan yang pasti untuk mewujudkan janji yang dia buat pada Xiao Lai dan Xiao Lingqi. Saat ia memikirkannya, tatapan Yun Ce mulai membara. Oke. Kalau begitu katakan padaku, apa 3 syarat yang harus aku janjikan padamu? Jasmine tahu dia pasti tidak bisa menolak tawarannya jadi dia hanya memotong ke pengejaran dan langsung menjawab, syarat pertama, Anda harus berjanji untuk membantu putri ini menemukan 3 item. Mereka adalah, tangkai bunga udumbara Netherworld, 3 bis mendalam pelet tidak lebih rendah dari yang ada di alam mendalam Tyrant juga. Setidaknya 35 kilo ungu kristal dewa berurat. TL, referensi udumbara. Yun Ce mendengarkan dengan sangat hati-hati. Ketika Jasmine mengatakan sampai, Netherworld Udumbara Flower, alisnya lemas. Dia pernah mendengar nama, Netherworld Udumbara Flower, dari tuannya sebelumnya, namun dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Ketika tuannya memberitahu dia tentang hal itu pada waktu itu, bunga udumbara Netherworld adalah objek yin dan kejahatan di dunia, hanya tumbuh di tanah yang gelap dan dingin, batang dan daunnya berwarna hitam keunguan, dan hanya butuh 24 tahun untuk mekar sekali saja, bunga mekar itu berwarna ungu cerah yang sangat cantik dan genit.
Pada kelopaknya berlama-lama kabut ungu muda yang membawa napas dunia bawah, dan sementara kabut itu melayang, masih samar-samar mengeluarkan suara tangisan dan tawa dari hantu bawah. Bunga layu 3 hari setelah mekar, sehingga orang harus menunggu 24 nanti untuk mekar lagi. Majikannya tidak menyebutkan kegunaan bunga udumbara Netherworld, dia hanya mengatakan bahwa jika orang normal mendekati itu, dia akan diserang oleh gas bawah, berakhir dengan koma dalam kasus cahaya dan kematian dalam yang terburuk. Pergi ke tanah yang gelap dan dingin untuk menemukan tangkai bunga yang hanya mekar setiap 24 tahun, yang dapat menyebabkan kematian ketika mendekatinya. Yun Ce menggerakkan alisnya dan tidak bereaksi berlebihan. Jika Jasmine benar-benar dapat memberinya satu set pembuluh darah yang dalam, permintaan ini tidak dianggap tidak masuk akal. Namun item kedua yang dikatakan Jasmine hampir membuatnya menangis tanpa disadari. 3 pelet bis-bis yang tidak lebih rendah dari realitas Tyrant mendalam. Apakah kamu bercanda? Apa realem mendalam Tyrant? Itu adalah dunia legendaris yang tidak dapat dicapai oleh banyak praktisi mendalam, ranah yang begitu tinggi sehingga mereka bahkan tidak bisa melihatnya. Jika seseorang melihat ke dalam seluruh kekaisaran angin biru, ada beberapa di alam kaisar yang sangat besar, namun, dipastikan bahwa tidak ada yang ada di alam mendalam Tyrant. Para ahli di alam mendalam kaisar diketahui mencapai tahta, sedangkan untuk alam mendalam Tyrant, mereka dikenal sebagai tiruan. Ini berarti bahwa begitu seseorang mencapai wilayah ini, ia akan menjadi penguasa mutlak langit dan bumi, yang tidak seorang pun dapat menentang. Jangan bicara tentang kekaisaran angin biru sekarang ini, bahkan dalam seluruh 1000 tahun, seorang ahli utama dari realitas mendalam Tyrant belum pernah muncul dalam kekaisaran angin biru. Dan hanya dengan sepatah kata dari Jasmine, dia ingin 3 pelet bis mendalam tidak lebih rendah dari alam mendalam Tyrant. Untuk mendapatkan 3 pelet ini, ia harus membunuh 3 bis mendalam Tyrant. Masalah pertama adalah di mana ia akan menemukan 3 bis mendalam Tyrant. Dalam kekaisaran angin biru, siapa yang bahkan berani menyinggung binatang mendalam Tyrant? Di atas kaisar mendalam realem, setiap langkah membawa seseorang lebih dekat ke surga. Bahkan 5 orang di puncak kaisar mendalam realem tidak memiliki kesempatan untuk menang melawan seseorang di tingkat pertama dari alam mendalam Tyrant. Dengan mengatakan itu berarti bahwa bahkan jika semua ahli kaisar mendalam realem dari kekaisaran angin biru berkumpul bersama, mereka masih tidak akan mampu berurusan dengan bahkan satu binatang mendalam Tyrant. 3 pelet bis-bis tidak lebih rendah dari Tyrant Profound Realm. Orang akan berpikir bahwa kepala 4 sekte utama akan terbang ke kemarahan setelah mendengar permintaan ini. Dan untuk item ketiga yang disebutkan Jasmine, Yun Ce hampir jatuh di pantatnya karena terkejut. Setidaknya 35 kilo Purple Vein God Crystal. Itu adalah Purple Vein God Crystal, bukan Purple Vein Heaven Crystal. Purple Vein Heaven Crystals dianggap sebagai harta yang tak ternilai di dunia ini. Sepotong ungu langit kristal berurat sebesar kuku dianggap tak ternilai, dan hanya sekte besar yang layak memilikinya, praktisi yang sangat normal bahkan tidak berani berpikir untuk memilikinya. Purple Vein God Crystals dibuat dengan mengekstraksi dari Purple Vein Heaven Crystals. Sebuah rumah berukuran Purple Vein Heaven Crystal diperkirakan hanya menyediakan Purple Vein God Crystal yang seukuran kuku. Dalam hal ini, 35 kilo kristal dewa berurat ungu. Gelombang. Akeong tanda pagar $%. Yun Ce memiliki alasan untuk percaya bahwa bahkan jika seseorang menambahkan semua kristal dewa berurat ungu di seluruh benua langit yang mendalam, itu bahkan tidak akan mencapai total 35 kilogram. Dan jika benar-benar ada jumlah purple kristal dewa berurat ini, dalam hal ini, nilainya akan cukup untuk membeli setidaknya 3 kerajaan angin biru. Apakah kamu yakin kamu tidak menggodaku? Ketika Yun Ce berbicara, udara terus bocor di antara giginya. Dia percaya siapapun di kekaisaran angin biru akan terkejut bahwa mereka akan berakhir gagap jika mereka mendengar permintaan ini. Ekspresi wajah Jasmine tidak memiliki jejak bercanda. Dia dengan dingin menatap dan berkata, racun itu telah menginvasi jiwaku, bahkan dengan Sky Poison Pearl, perlu beberapa tahun sebelum sepenuhnya mendetoksifikasi. Setelah racun pada saya didetoksifikasi, saya harus membangun kembali tubuh saya. Dan ketiga barang ini penting bagi saya untuk membangun kembali tubuh saya, tidak ada satupun yang dapat dibuang. Petik 2. Petik 2. Lalu waktunya. 30 tahun. 30 tahun. Waktu ini akhirnya membuat Yun Ce menghela nafas kecil dan perlahan menganggukkan kepalanya. Oke. Saya menyetujui kondisi ini. Sampah. 30 tahun masih lama, jadi jika tentu saja akan dipikirkan setelah membuat janji. Sedangkan untuk bunga udumbara Netherworld, pelet Tyrant mendalam bis dan 35 kg Purple Vein God Crystal. Tetap saja masih ada 30 tahun. Itu harus dilakukan selangkah demi selangkah. Adapun kondisi kedua, Yun Ce menahan napas dan bertanya, apakah kondisi pertama sudah sangat menakutkan, maka yang kedua mungkin bahkan lebih menakutkan. Kondisi kedua, Anda harus, dalam waktu 30 tahun, mencapai realem mendalam Sovereign. Jasmine berkata perlahan dan jelas, sambil melihat ekspresi Yun Ce. Gelombang. Akeong tanda pagar $%, Yun Ce tiba-tiba memiliki keinginan untuk menjepit Jasmine kecil di lantai dan mulai memukulnya. Dia mulai curiga bahwa gadis kecil ini sebenarnya hanya menggodanya. Saya tidak yakin tentang benua langit yang mendalam. Tapi melihat sejarah kekaisaran angin biru, tidak ada yang pernah mencapai alam mendalam Sovereign dalam waktu 30 tahun. Atau lebih tepatnya, tidak ada yang pernah mencapai Sovereign mendalam kerajaan sebelumnya. Kata Yun Ce sebenarnya, namun sudut bibirnya berkedut samar, mengungkapkan kebencian di hatinya. Lalu, apakah kamu setuju atau tidak? Jasmine memiringkan alisnya. Setuju, tentu saja saya setuju. Jawab Yun Ce tanpa ragu, menarik ekspresi sebelumnya yang ada di wajahnya.
Dalam matanya terbentang semacam ketenangan dan ketenangan yang merupakan puncaknya, kondisi pertamamu, mungkin aku masih merasa sedikit khawatir. Namun kondisi ini, tidak benar-benar diperhitungkan sebagai kondisi bagi saya. Adapun mengapa saya mengatakan itu, tidak ada seorang pun dalam sejarah Kekaisaran Angin Biru yang bisa mencapai Sovereign mendalam realem dalam 30 tahun. Jika saya diberi titik awal yang sama dengan orang lain, saya akan membalikkan sejarah Kekaisaran Angin Biru. Aku memiliki Sky Poison Pearl di tubuhku, jadi jika aku kalah dari siapapun di Kekaisaran Angin Biru, maka itu akan dianggap benar-benar sampah. 30 tahun untuk mencapai Sound mendalam realem. Ini jelas bukan omong kosong konyol. Yun Ce menyipitkan matanya menjadi dua, suaranya setenang air. Dia berpikir bahwa setelah mengucapkan kata-kata penuh semangat dan mendidih ini, Jasmine kecil akan menatapnya beberapa kali lagi dengan kemegahan luar biasa, tetapi untuk kekecewaan Yun Ce, Jasmine hanya sedikit menganggukkan kepalanya. Dia merasa tertekan dan bertanya, namun, mengapa Anda ingin saya mencapai realem mendalam Sovereign dalam waktu 30 tahun? Vitalitas manusia terkait dengan kekuatan mendalam mereka sendiri. Tubuh lemah putri ini saat ini berasal dari vitalitas Anda. Putri ini ingin membangun kembali tubuhnya dan mempertahankan kekuatannya sebelumnya, jadi aku setidaknya harus memiliki vitalitas realem mendalam Sovereign. Kata Jasmine dengan tenang. Yun Ce mengangguk seolah dia mengerti. Lalu dia tiba-tiba menjadi khawatir. Setidaknya vitalitas dari Sovereign mendalam realem, maka dia bisa mempertahankan kekuatannya setelah membangun kembali tubuhnya dan bergabung dengan jiwanya. Dalam hal ini berarti kekuatannya sebelumnya. Apakah di atas Sound mendalam realem? Tidak, itu tidak mungkin. Itu pasti tidak mungkin. Saya pasti telah menafsirkannya dengan salah. Yun Ce menggelengkan kepalanya, mencoba melepaskan pikiran konyol ini. Pandangan Jasmine sekali lagi mendarat di tubuhnya, menjadi ketat dan bangga. Kondisi ketiga. Berlutut dan menyembah aku sebagai tuanmu. Petik 2. Petik 2. Yun Ce menatapnya dengan kosong tanpa mengucapkan sepatah kata pun selama beberapa saat. Apakah kamu mau? Jasmine mengangkat alisnya sedikit, wajahnya yang kecil cantik dan lembut, namun ditutupi dengan lapisan kekaguman yang akan menyebabkan jantung seseorang berdebar. Petik 2. Berapa umurmu tahun ini? Tanya Yun Ce dengan wajah bingung. Pandangan Jasmine mengeras tetapi masih menjawabnya, 13 tahun. Petik 2. 13 tahun, jawaban ini benar-benar sesuai dengan penampilannya, tetapi itu menyebabkan hati Yun Ce bergidik dan mengerang, 13 tahun. Dia sebenarnya baru berusia 13 tahun. Kekuatan, kebijaksanaan, dan sikap dewasa yang menakutkan ini seolah-olah dia bangga dengan usia dan pengalaman seseorang, saya mendapat kesan bahwa dia adalah nenek dari beberapa ratus tahun. Dia sebenarnya baru berusia 13 tahun. Namun Yun Ce mengubah garis pemikirannya dan hati dalam dirinya tiba-tiba santai. Jika dia benar-benar baru berusia 13 tahun, maka tidak peduli seberapa menakutkan kekuatannya yang mendalam, tidak peduli seberapa mulia dan misterius kelahirannya, tidak peduli seberapa kejam dan sombongnya dia, tidak peduli seberapa matang pemikirannya. Dia paling banyak hanya memiliki pengalaman selama 13 tahun. Dibandingkan dengan dia dengan ingatan dua masa hidup, dia masih memiliki cara untuk menghadapinya. Tidak peduli seberapa besar dan kuatnya dia, pada akhirnya, dia masihlah seorang gadis kecil yang belum dewasa. Apakah itu karena setelah kamu tahu putri ini baru berusia 13 tahun sehingga kamu tiba-tiba merasa lebih mudah untuk menangani putri ini? Jasmine menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin. Kalimat ini langsung menusuk ke dalam hati Yun Ce. Yun Ce cepat menggelengkan kepalanya, tentu saja tidak. Alasan mengapa saya menanyakan usia Anda adalah karena saya ingin memberitahu Anda bahwa saya 16 tahun ini, dan lebih tua dari Anda 3 tahun. Usia Anda sedikit lebih muda dari usia saya, jadi, untuk menjadi tuanku, bukankah? Sedikit tidak pantas. Petik 2. Umur. Jasmine tertawa dengan jijik, bahkan ketika para ahli benua ini berlutut di depan putri ini selama 10 tahun terakhir, putri ini bahkan tidak akan melihat mereka. Putri ini sekarang memberimu bantuan dengan menawarkan untuk menjadi tuanmu, namun kamu masih ingin menolak. Nada itu begitu sombong sehingga Yun Ce mulai merasa mati lemas. Yun Ce segera membuat keputusan di tempat dan menganggukkan kepalanya, oke, aku bisa memujamu sebagai tuanku, tapi aku tidak akan pernah bersujud padamu. Petik 2. Alasan, kata Jasmine dengan jelas. Saya bisa berlutut kepada orang tua saya, berlutut kepada dermawan saya. Bahkan berlutut kepada istri saya adalah suatu kemungkinan jika diperlukan, tetapi untuk berlutut kepada seorang gadis kecil yang baru saja saya temui beberapa hari, saya tidak dapat melakukannya. Ini adalah martabat dasar menjadi seorang pria. Yun Ce menggelengkan kepalanya, suaranya benar-benar kuat. Jasmine tertawa, tawanya seindah mekar, tetapi suaranya tampak dingin dan menyeramkan, ini bukan terserah kamu. Begitu suaranya telah mendarat, tangan kanan Jasmine sudah meraih bahu Yun Ce secepat kilat. Seketika, Yun Ce merasa seolah-olah dia ditekan oleh gunung, lututnya tertekuk di bawah sejumlah besar kekuatan yang tidak mungkin ditolak, dan berlutut di lantai, berat, di depan Jasmine. Kamu, Yun Ce mengungkapkan ekspresi marah dan ingin berdiri. Namun di bawah kekuatan Jasmine, dia benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk melawan, bahkan ketika menggunakan semua kekuatan di tubuhnya, dia tidak mampu membuat tubuhnya berdiri. Segera kau tahu untuk putri ini dan putri ini secara resmi akan menjadi tuanmu, Anda tidak hanya akan mengubah urat nadi Anda yang berubah, Anda akan dibimbing ke jalan yang benar selama Anda mengembangkan yang mendalam. Petik 2. Sementara berjuang, suara dingin dan bangga Jasmine terdengar di samping telinga Yun Ce, dia menggelengkan kepalanya dengan kuat dan bergumam, kamu menyerah. Bahkan jika aku tidak mendapatkan nada yang mendalam.
Aku pasti tidak akan. Kau tahu, untuk seorang gadis kecil sepertimu. Sebelum Yun Ce bisa menyelesaikan kata-katanya, gelombang kekuatan berat menyebabkan tubuh bagian atasnya ditekan ke lantai. Jasmine mengangkat kaki seputih salju yang seperti lotus es, dan menginjak bahu Yun Ce dengan kekuatan yang sangat kecil, suara, retak tulang yang terkilir terdengar segera setelahnya. Kepala Yun Ce yang telah diangkat dengan ulet dengan kejam mengetuk tanah yang dingin. Menyelesaikan upacara Koutao. Kaki kecil Jasmine terus melangkah di bahu Yun Ce tanpa bergerak menjauh, dengan tangannya di dada, mengejeknya, apakah Anda berpikir bahwa tulang Anda kuat, bahwa Anda luar biasa? Tanpa kekuatan, Anda bahkan tidak memiliki kemampuan untuk menolak untuk bersujud kepada saya. Hak apa yang Anda miliki untuk bertindak angkuh di depan saya? Tanpa kekuatan, kebanggaan dan martabat Anda tidak lain hanyalah sebuah lelucon di depan yang kuat. Kata-kata Jasmine seperti ember air dingin yang memercik di kepala Yun Ce tanpa ampun, menyebabkan dia bingung untuk kata-kata. Dia kemudian tertawa, menertawakan dirinya sendiri secara diam-diam. Itu benar, tanpa kekuatan, apa haknya dia harus berbicara tentang kebanggaan dan martabat? Dengan penampilan percaya apa yang dia lakukan bangga sekarang, di mata Jasmine, pasti sangat konyol. Meskipun itu tidak rela, tetapi kamu akhirnya masih bersujud. Mulai sekarang dan seterusnya, putri ini akan menjadi tuanmu. Karena putri ini adalah tuanmu sekarang, apakah Anda memiliki pertanyaan yang ingin Anda tanyakan? Jasmine terus melangkah di bahu Yun Ce, saat dia memandang rendah dia dari atas. Petik 2. Iya, Yun Ce mengangkat wajahnya, tatapannya terangkat ke atas, menjawab dengan susah payah, aku ingin bertanya. Apakah rambutmu tidak tumbuh tepat waktu? Atau, apakah kau harimau putih alami? Pada malam Yun Ce bertemu Jasmine, tubuh Jasmine menghilang, dan meninggalkan tumpukan pakaian di lantai. Yun Ce hanya mengambil bajunya ke Sky Poison Pearl dan menutupinya di tubuhnya, pakaian dalamnya belum tersentuh. Setelah Jasmine terbangun di Sky Poison Pearl dia secara alami hanya bisa mengenakan gaun putih ini, meninggalkan bagian pribadinya benar-benar terbuka. Ketika Jasmine menginjak bahunya, kakinya secara alami berpisah dan dari sudut Yun Ce, area merah muda dan lembut di sekitar pahanya, jelas menunjukkan pemandangan pink yang indah di antara putih. Bab 44 Darah Abadi Dewa Jahat. Kata-kata Yun Ce membuat Jasmine membeku. Ketika dia tiba-tiba menyadari arah pandangan Yun Ce, dia akhirnya menyadari. Yeeeeka. Jasmine melompat mundur seperti sambaran petir, kedua tangannya yang kecil secara refleks menekan roknya dengan keras. Hanya dalam sekejap, wajahnya yang seputih salju bertepi penuh dengan kesal. Panik, dan juga penyebaran warna merah muda yang meluas dengan cepat. Itu benar, gadis penyendiri dan sombong yang bertindak dengan sangat kejam ini benar-benar panik dan tersipu. Saat ini, ekspresinya yang panik dan marah, wajahnya memerah, dan tindakannya menahan roknya tidak berbeda dengan gadis normal yang tiba-tiba mengintip. Selain itu, ada pesona yang tidak bisa dipamerkan oleh gadis lain, yang membingungkan Yun Ce untuk sementara waktu ketika dia melihat. Tentu saja, jika tidak ada niat membunuh yang mengerikan seperti tulang bercampur dengan itu akan benar-benar sempurna. Wajah Jasmine penuh amarah, dua mutiara seperti geraham yang saling berdekatan erat berkedip dengan cahaya dingin, dan ekspresi di matanya bahkan lebih ganas, seolah dia ingin mengulitinya hidup-hidup. Ia tumbuh dengan bermandikan rasa hormat, pemujaan, dan ketakutan orang lain. Kecuali keluarganya, akan sulit untuk menemukan beberapa yang berani bertemu dengannya di mata. Dia tidak pernah berpikir, bahwa tubuhnya benar-benar akan dinodai oleh orang biasa, apalagi oleh yang sama sekali tidak berguna. Niat membunuh di sekitar Yun Ce cukup mengerikan untuk dibandingkan dengan pedang nyata, seolah-olah pemilik niat membunuh akan benar-benar mencabik-cabiknya di detik berikutnya. Namun kulit Yun Ce tidak goyah, dia melatih lehernya yang hampir terkilir oleh kaki Jasmine, dan berkata dengan lugas saat dia berdiri sambil menepuk-nepuk debu dari pantatnya, aku telah menyetujui ketiga syaratmu. Sebelumnya kamu mengatakan bahwa aku akan diberikan satu set vena mendalam yang baru, bukankah sudah waktunya hal itu terjadi? Petik 2. Aura pembunuh Jasmine tidak berkurang sedikit pun saat kemerahan renyah di wajahnya berkurang. Dengan tubuh mulianya, jangan bicara tentang menodai dia sepenuhnya dengan mata, bahkan jika seseorang hanya menyentuh ujung jarinya, dia pasti masih akan memotong-motongnya. Namun terhadap Yun Ce, meskipun dia memiliki kebencian ekstrim di dalam hatinya, dengan niat membunuh yang cukup yang bahkan bisa mencapai langit, dia tidak bisa melakukan satu hal pun, karena hidupnya, juga miliknya sendiri. Lupakan secara eksternal apa yang baru saja kamu lihat. Ekspresi Jasmine tidak menyenangkan dan kejam, dengan niat membunuh yang sedingin es. Namun, wajahnya terlihat jujur, terlalu mungil dan lucu. Bahkan jika ekspresinya jauh lebih jahat, itu masih akan sangat menyenangkan untuk dilihat, yang tidak membuat Yun Ce merasakan sedikit pun tanda pencegahan, jika bukan karena aku Asteris berbagi kehidupan yang sama denganmu, aku Asteris akan sudah pasti mencungkil matamu, dan memastikan tidak akan ada kuburan untukmu. Petik 2. Petik 2 titik. Saya benar-benar tidak melihat apapun yang seharusnya tidak saya lihat sekarang. Yun Ce berkata dengan ekspresi panik, tetapi diam-diam menambahkan dalam hatinya, Mehaem, semua yang saya lihat sekarang adalah sesuatu yang seharusnya saya lihat. Menghadapi Yun Ce yang tidak bisa ditanganinya, amarah Jasmine akhirnya mereda sedikit demi sedikit, tetapi tangannya masih secara sadar memegangi roknya, cemas bahwa angin sekecil apapun akan mengangkat roknya. Dia dengan dingin berkata, aku Asteris akan membiarkanmu menjadi muridku, tetapi itu hanya karena aku tidak ingin mengajarkan cara mendalam kepada orang yang acak tanpa alasan. Untuk bisa menjadi murid saya, itu adalah kekayaan terbesar yang akan Anda miliki sepanjang hidup Anda. Mulai sekarang, sangat penting bagi Anda untuk selalu memanggil saya sebagai tuan Anda. Petik 2. Ini. Namun Yun Ce memiliki wajah yang penuh keraguan.
Kamu tidak mau. Bulan Jasmine seperti alis miring. Tentu saja aku tidak mau. Yun Ce menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan nada hati-hati, hanya saja, sebelumnya aku sudah memberitahumu bahwa aku punya master sebelumnya, yang memberikan Sky Poison Pearl padaku. Tuan saya sebelumnya adalah seorang lelaki tua yang tampak baik hati dengan rambut putih, dan saya sudah memanggilnya, Tuan, selama bertahun-tahun. Jadi setiap kali kata, Tuan, disebutkan, saya secara tidak sadar akan memikirkannya. Tapi karena kamu sangat imut, kamu pasti tidak ingin aku tumpang tindih dengan gambar seorang lelaki tua bersamamu setiap kali aku memanggilmu Tuan, kan? Petik 2. Jasmine. Petik 2. Bagaimana kalau aku memanggilmu Jasmine? Nama itu lucu, enak didengar, dan juga pas untukmu. Atau, saya juga bisa memanggil Anda. Jasmine kecil, Jasmine kecil, Jasminir, Jasminer kecil, Jasias, Jasias kecil, Min kecil, memanggilmu Putri, yang mulia, atau Putri Jasmine juga baik-baik saja, atau... Petik 2. Alis Jasmine sedikit mengejang dan ujung bibirnya juga sedikit kejang. Karena tidak tahan lagi, dia akhirnya berbicara, kamu bisa memanggilku Asteris Jasmine, tetapi kamu tidak boleh lupa dalam hatimu bahwa aku tuanmu. Selain itu, Anda tidak boleh melupakan tugas dan tempat Anda sebagai Asteris murid saya. Baiklah, Yun Ce mengangguk dengan segera, dan dengan setia berkata, jika Jasmine benar-benar dapat memberi saya satu set vena mendalam yang baru, saya akan memperlakukan Anda sebagai tuanku, menghormati Anda, patuh kepada Anda, dan mengikuti perintah Anda. Saya akan melakukan yang terbaik untuk memurnikan semua racun dalam diri Anda, dan membantu Anda memulihkan tubuh fisik Anda. Petik 2. Kalimat terakhir Yun Ce membuat tatapan Jasmine goyah. Kemudian, suaranya membeku dengan niat membunuh tersembunyi, juga, Anda tidak diizinkan melakukan hal-hal tidak sopan kepada saya, atau yang lain. Itu pasti. Yun Ce berkata dengan ekspresi tulus, apa yang terjadi tadi hanyalah sebuah kecelakaan. Diam. Ketika dia mendengar Yun Ce menyebutkan insiden di mana dia telah dinodai oleh matanya sebelumnya, ledakan rasa malu dan kemarahan mengalahkan Jasmine, dan nada suaranya juga agak melemah. Ah, Yun Ce cepat berhenti berbicara, dan mengarahkan topik ke yang paling dia inginkan, lalu, tentang memberi saya satu set vena mendalam baru, bisakah kita mulai sekarang? Jasmine diam beberapa saat dan berkata, bawa aku ke tempat yang tidak akan didatangi orang. Petik 2. Karena itu juga pertama kalinya Yun Ce melangkah ke Qian Forest Town, dia sama sekali tidak terbiasa dengan lingkungan sekitarnya, dan wilayah pegunungan Scarlet Dragon bahkan lebih tidak jelas baginya. Saluran pencernaan Yun Ce bergemuruh karena kelaparan sekarang, tetapi kata-kata Jasmine membuatnya sangat bersemangat sehingga ia benar-benar mengabaikan rasa lapar. Dia dengan hati-hati berjalan lebih dalam ke pegunungan Scarlet Dragon setelah berputar di sekitar gunung kecil, dia tiba di daerah dengan rumput hijau tebal. Melihat bahwa tidak ada tanda-tanda aktivitas manusia atau binatang, Yun Ce menghentikan pencariannya. Biarlah tempat ini. Tidak ada yang harus datang ke sini, kan? Yun Ce menyapu sekeliling dengan matanya, dan berkata dengan ragu-ragu. Jasmine, pada akhirnya, bagaimana kamu akan melakukan ini? Tanya Yun Ce. Lagi pula, mendapatkan satu set vena mendalam baru dalam waktu singkat tampaknya bertentangan dengan akal sehat, tidak peduli dari sudut mana itu dianggap. Jasmine, yang telah mengikuti di belakang Yun Ce, perlahan-lahan datang. Meskipun kakinya terekspos, mereka tidak terkontaminasi oleh sedikit pun tanah dan debu di sepanjang jalan. Kakinya begitu lembut dan seputih salju, sehingga mereka akan memberikan dorongan pada siapapun untuk menyentuh dan merasakannya dengan satu tatapan. Berhenti di depan Yun Ce, tatapannya menatap jauh ke depan, dan matanya berkaca-kaca, apakah kamu tahu untuk alasan apa aku Asteris dikejar, dan terinfeksi oleh racun mengerikan ini setelah itu? Untuk alasan apa? Tanya Yun Ce dalam koordinasi. Karena, setetes darah ini. Dalam kebingungan Yun Ce, Jasmine perlahan mengangkat tangan kanannya. Jari telunjuknya yang tipis dan halus tegak ke arah langit, dan dari area ujung jarinya, setetes benda seperti tetesan air berwarna merah gelap perlahan-lahan naik ditemani bola cahaya berkilauan yang menyeramkan, sampai melayang di atas ujung jari. Ini adalah, Yun Ce mendekat dan memantapkan matanya. Sepertinya, setetes darah. 300 tahun yang lalu, seseorang menemukan sebuah buku kuno sambil menjelajahi reruntuhan berbahaya dari era kuno. Di sana terekam pesan, di era primordial, ada dewa sejati yang juga dikenal sebagai Dewa Jahat. Dia adalah dewa terakhir yang tetap setelah kejatuhan era surgawi. Kejatuhannya menandai akhir sejati era surgawi. Dan selama kejatuhan Dewa Jahat, dia meninggalkan tetesan darah abadi yang mewujudkan sumber kekuatannya. Petik 2. Jika seseorang bisa mendapatkan setetes darah abadi ini dan memasukkannya ke dalam tubuh mereka, vena mendalam mereka akan dapat menghasilkan kekuatan Dewa Jahat. Banyak orang dengan cepat memperoleh pengetahuan tentang catatan ini, kata-kata, kekuatan Dewa Sejati, sangat memikat semua orang. Dengan demikian, banyak orang mulai mencari darah Dewa Jahat dengan marah. Tetapi selama berabad-abad, tidak ada yang berhasil, dan baru 1 bulan yang lalu seseorang menemukan lokasi kejatuhan Dewa Jahat. Oleh karena itu, banyak orang bergegas ke tempat itu untuk menemukan sisa-sisa Dewa Jahat. Secara tidak sengaja, darah abadi Dewa Jahat, yang legendaris benar-benar ditemukan, dan menyebabkan semua orang berebut untuk itu. Tetapi pada akhirnya, itu jatuh ke tangan saya. Petik 2 titik. Mereka mengejar Anda karena Anda memiliki darah Dewa Jahat. Tanya Yun Ce. Pada saat yang sama, gelombang kebingungan melewati hatinya. Darah Dewa Jahat. Banyak sekali orang yang memperebutkannya. Jika itu benar-benar keributan, kenapa saya tidak pernah mendengar ini? Bahkan 2 kata, Dewa Jahat, adalah berita bagi saya. Juga, hal-hal seperti para dewa sejati kuno. Sebenarnya ada.
Sebenarnya berani untuk mengambil barang milikku, itu seperti mereka hanya meminta permohonan kematian. Mata Jasmine mengeluarkan kilatan kebencian, dan berbicara dengan kebencian, hanya setelah aku mendapatkan darah dewa jahat ini, apakah saya bisa mengetahui bahwa kekuatan yang tersembunyi di dalam sama sekali berbeda dari harapan saya? Bahkan tidak ada jejak kekuatan penghancur. Jika seseorang menyuntikkannya ke dalam diri mereka sendiri, itu hanya akan secara paksa mengubah struktur dan atribut dari Vena mendalam, dan bahkan menghapus semua kekuatan yang dibangun dalam set Vena mendalam yang lama. Semuanya harus dimulai dari awal. Itu semuanya. Setelah itu, kekuatan yang dalam masih harus dilatih oleh diri sendiri sedikit demi sedikit. Petik 2. Paling tidak, apa yang orang harapkan tentang kekuatan dewa sejati, pada dasarnya, tidak ada sama sekali. Sebenarnya, itu tidak lebih dari jejak atribut dewa jahat. Paling-paling, itu harus sedikit lebih kuat daripada nada mendalam yang biasa. Aku benar-benar tidak mampu membayar harga karena semua kekuatanku saat ini dihapus hanya untuk menggunakan tetesan darah dewa jahat ini. Tetapi menggunakannya pada Anda, sepertinya itu tidak bisa lebih pas. Jasmine menggerakkan jarinya, dan membuat tetesan tenang darah berwarna merah gelap melayang di depan dada Yunce. Vena mendalam Anda rusak sejak awal, dan kekuatan mendalam Anda tidak berarti apa-apa. Setelah menanamkan Anda dengan darah dewa jahat, Vena mendalam Anda akan segera terlahir kembali ke Vena mendalam dewa jahat. Meskipun aku tidak bisa merasakan kekuatan dari tetesan darah dewa jahat ini, masih ada kemungkinan bahwa itu akan memberimu semacam kekuatan khusus dari Vena mendalam dewa jahat. Biarpun tidak, kamu tidak akan bertahan sebagai barang sia-sia lagi. Petik 2. Saat dia berbicara, mata Jasmine tiba-tiba bersinar dan cerah, saat dia menurunkan pergelangan tangan seputih salju bercahaya. Ujung jarinya yang halus tiba-tiba mendarah, dewa jahat, untuk mengapung terapung dan menembus ke dada Yunce. Lubang dada Yunce segera membelah untuk mengungkapkan noda darah, dan tetesan darah merah jahat menyentuh darah Yunce yang meluap, seolah tertarik. Dalam sekejap, itu memasuki tubuh Yunce. Babak 45 kelahiran kembali Vena yang mendalam. Saat setetes darah merah gelap memasuki tubuh Yunce, puluhan garis merah darah seperti noda mengipasi seluruh tubuhnya, berasal dari cetakan darah di dadanya. Garis-garis itu menyebar ke seluruh tubuhnya dalam sekejap. Dada, tangan, kaki, wajah, telinga, dan bahkan pupilnya sekarang dipenuhi saluran berwarna darah yang tampak seperti tanda setan. Saat itu, Yunce merasa saat dia ditusuk oleh puluhan ribu pisau. Penderitaan hebat berseri-seri dari setiap sudut tubuhnya, dan membuatnya merintih yang menyakitkan. Seluruh tubuhnya mulai bergetar hebat, karena visinya juga menjadi buram, hingga benar-benar menjadi warna merah-merah. Gelombang rasa sakit berasal dari suatu kekuatan yang mencerna bagian dalam tubuhnya. Yunce tahu anatomi manusia seperti punggung tangannya, bagian-bagian yang sedang dicerna, tak diragukan lagi adalah Vena mendalamnya yang rusak. Fungsi Vena mendalam adalah untuk memegang kekuatan yang dalam, jadi bahkan jika tidak ada pembuluh darah yang dalam, seseorang masih bisa hidup, dan tidak akan mampu mengolah bahkan sedikit pun energi yang dalam. Meskipun Vena yang dalam tidak mempengaruhi hidup dan mati seseorang, itu masih merupakan bagian dari tubuh. Vena dalam yang pecah terus-menerus dihancurkan tidak berbeda dengan organ dalam yang perlahan-lahan terkoyak dan tercabik-cabik, dan orang hanya bisa membayangkan tingkat penderitaan itu. Jasmine baru saja mengatakan sebelumnya, bahwa setetes darah abadi dewa jahat ini akan melahap Vena mendalam yang sebelumnya ada, dan melahirkan Vena mendalam baru. Karena Vena mendalamku sedang dimakan sekarang, maka itu berarti bahwa Jasmine tidak berbohong sebelumnya. Jika itu benar-benar dapat membentuk set baru Vena mendalam, bagaimana mungkin saya tidak tahan sedikit rasa sakit ini? Rasa sakit yang tak terlukiskan berlanjut. Itu adalah rasa sakit yang tidak bisa diungkapkan oleh kata nyata, rasa sakit yang jauh melebihi kemampuan manusia untuk bertahan. Rasa sakit ini berlanjut dan terus berlanjut. Kecepatan melahap Vena mendalam yang rusak sangat lambat. Pada tingkat ini, setidaknya butuh seperempat jam untuk menyelesaikannya. Saya tidak membutuhkan sesuatu seperti kekuatan dewa jahat, saya juga tidak membutuhkan Vena mendalam yang lebih kuat dari orang biasa. Jika saya bisa mendapatkan Vena mendalam yang sama seperti orang lain, saya tidak akan memiliki keluhan, bahkan jika itu sedikit lebih lemah. Jika itu bisa menjadi kenyataan, bahkan jika itu 10 kali lebih menyakitkan, aku masih pasti akan melakukannya. Rasa sakit yang hebat membuat semua saraf di tubuh Yunce kejang yang sangat, tapi di dalam hatinya ada kabut ketenangan. Atau bahkan, kegembiraan. Saat Jasmine memaksa darah dewa jahat ke tubuh Yunce, bibirnya melengkung, dan mengungkapkan sangat senyum gembira pada penderitaannya. Mengingat kenangan yang dia dapatkan dari setetes darah abadi ini, dia tahu itu akan mulai dengan paksa melahap Vena mendalam asli pada saat itu memasuki tubuh. Dan saat melahap Vena mendalam, prosesnya akan seolah-olah urat nadi seseorang terputus. Cincang, potong, cincang berulang-ulang. Tidak diragukan lagi ini adalah siksaan yang tidak berperi kemanusiaan, jenis rasa sakit yang sangat yang bahkan akan membuat makhluk terkuat di dunia berguling-guling di lantai dan menjerit. Apakah Anda pikir saya benar-benar hanya akan memaafkan Anda karena mengotori tubuh saya dengan mata Anda sebelumnya? Darah dewa jahat ini memang akan memberimu Vena mendalam baru, tetapi juga akan mewariskanmu dengan hukuman paling brutal menggantikan aku. Jasmine dengan kejam tersenyum ketika dia melihat tanda setan merah di sekujur tubuhnya, ketika dia melihat matanya tiba-tiba berubah merah, saat dia melihat seluruh tubuhnya bergetar, saat dia melihat wajahnya berkerut kesakitan. Perlahan, senyumnya merinding dan menghilang, dan yang menggantikannya adalah wajah yang menunjukkan keterkejutan yang semakin meningkat. Keempat tungkainya gemetar, seluruh tubuhnya kejang, dan raut mukanya lebih rapat dalam liuk. Di dahinya, butiran keringat seukuran kacang meluncur dalam kecepatan yang mengerikan.
Mustahil untuk membayangkan seberapa besar rasa sakit bagi tubuh untuk bereaksi dengan cara yang mengejutkan. Namun, selain dari erangan pertama itu, Yun Ce tidak mengucapkan suara kesakitan setelahnya, bahkan tidak ada jejak. Seiring waktu berlalu, 1 menit, 3 menit, 5 menit, ekspresi Jasmine akhirnya berubah menjadi takjub. Memakan vena mendalam. Di bawah penderitaan yang begitu menakutkan, dia sebenarnya masih tidak mengeluarkan satu deru pun rasa sakit. Keringat sudah meresap ke seluruh tubuh Yun Ce karena setiap titik kulit dan dagingnya gemetar kesakitan. Namun di antara giginya yang terkatup, fakta bahwa tidak ada suara yang keluar, sangat mengejutkan. Di wajahnya yang terdistorsi, sebenarnya ada sedikit yang disembunyikan. Kegembiraan. Dia jelas harus cukup kesakitan untuk berharap kematian sebagai pelarian. Bagaimana mungkin reaksi ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin dia, orang biasa dengan vena mendalam yang rusak, memiliki kekuatan tekad yang menakutkan? Salah. Apakah ini benar-benar kemauan yang dimiliki manusia? Rasa sakit seperti itu, bahkan jika itu adalah ayahku, bahkan tidak akan sanggup menanggungnya dengan santai seperti dia. Pria fana yang biasa ini. Seseorang menyatu dengan Sky Poison Pearl. Apa sebenarnya dia? Pada saat ini Jasmine menyadari, dalam keterkejutannya, bahwa dia telah sepenuhnya, dan dengan tidak adil memandang rendah padanya. Tubuhnya lemah, dan kekuatannya yang dalam sangat kecil, tetapi pada saat ini, ia menunjukkan kemauan yang menakutkan yang sama sekali berbeda dengan apa yang dimilikinya. Sebelumnya, dia selalu bertanya-tanya mengapa Sky Poison Pearl, sebagai salah satu Treasures surgawi mendalam, sebenarnya akan menyatu dengan manusia yang lebih rendah dan lebih rendah. Tapi sekarang, dia mulai merasa bahwa sepertinya Sky Poison Pearl tidak benar-benar kehilangan spiritualitasnya, juga spiritualitas Sky Poison Pearl tidak menjadi gila. Setengah seperempat jam berlalu. Pada saat ini, tanda setan di seluruh tubuh Yun Ce tiba-tiba berbinar dengan cahaya merah, dan wajahnya yang berkerut akhirnya mulai perlahan turun. Pemusnahan The Vein mendalam telah selesai. Apa yang terjadi selanjutnya adalah pembangunan set baru dari vena mendalam. Dari area-area yang telah dilahap, dia merasakan pertumbuhan vena mendalam yang baru, dan kecepatan pertumbuhannya sangat cepat, lebih dari 10 kali lebih cepat dari kecepatan melahap. Perasaan hampa dari sebelum-sebelumnya dengan cepat digantikan oleh perasaan baru yang penuh, dan rasa sakit yang dialami juga menghilang seperti gelombang laut. Keringatnya tidak lagi mengalir dan kejang ototnya berhenti, bahkan ekspresinya menjadi tenang. Yun Ce menutup matanya, dan tetap tak bergerak. Jika seseorang melihat dengan ama, mereka akan melihat senyum lembut tergantung dari ujung bibirnya. Dalam keheningan yang tenang, Yun Ce mengaktifkan visi batinnya, dan dengan gembira melihat vena mendalam yang tumbuh pesat di tubuhnya. Pada saat ini, dia telah kehilangan keraguan akan kata-kata Jasmine. Kelahiran kembali vena yang mendalam, mukjizat yang tak terbayangkan ini telah dengan jelas dan benar-benar terjadi di tubuhnya. Vena mendalam manusia mulai tumbuh sejak saat kelahiran, dan mencapai kematangan pada sekitar usia 14. Namun vena mendalam yang baru lahir itu seperti rebung setelah hujan musim semi, dan sepenuhnya berkembang dalam waktu kurang dari 2 menit. Ukuran dan bentuk Profound Veins sepenuhnya berbentuk semua sama seperti dalam pengetahuan Yun Ce tentang vena mendalam manusia, setidaknya, dia tidak bisa menemukan perbedaan tunggal ketika menggunakan penglihatan batinnya. Di bawah akal sehatnya, lokasi 54 pintu masuk mendalam dengan cepat ditemukan. Bahkan distribusi dan sensasi tidak berbeda dengan pembuluh darah orang biasa. Pada saat yang sama, dari 54 pintu masuk mendalam, total 11 dibuka. Berbicara dari sudut pandang bakat, itu sedikit di atas biasa-biasa saja. Di antara mereka, tidak ada jumlah sedikit pun dari kekuatan mendalam tersembunyi, tingkat 0 dari realem mendalam dasar. Tidak ada yang disebut kekuatan dewa jahat, juga tidak ada atribut yang berbeda, itu benar-benar yang paling biasa dari vena mendalam. Tapi Yun Ce bahkan tidak memiliki sepotong kekecewaan. Hatinya sangat gembira dengan sukacita, dan darahnya mendidih di dalam seluruh tubuhnya. Karena ini sepenuhnya sempurna, terlahir kembali vena yang dalam, tanpa sedikit pun goresan atau kerusakan. Ini berarti bahwa dia akhirnya bisa lulus dari menjadi sampah yang tidak berguna yang tidak bisa maju lebih jauh dari tingkat pertama dari realem mendalam dasar. Meskipun masih jauh dari tujuannya, janjinya untuk membuat seluruh Xiaosek berlutut di hadapannya di bawah 3 tahun, tidak lagi sesulit mencapai surga. Kakek, bibi kecil, akhirnya aku bukan lagi sampah yang tidak berguna. Jika Anda tahu tentang ini, Anda pasti akan sangat senang. Tunggu saya. Dalam waktu kurang dari 3 tahun, saya pasti akan kembali ke sisi Anda, maka jangan pernah membiarkan Anda menderita penghinaan dan penindasan lagi. Saya akan membuat orang-orang yang menganiaya Anda membayar biayanya, ratusan ribu kali lebih banyak. Yun Ce melolong keras di dalam hatinya. Pada saat ini, tanda iblis berwarna crimson berhenti berkilauan, dan lenyap seketika sama sekali. Bersamaan dengan itu, Yun Ce akhirnya membuka matanya. Bagaimana perasaan rebound mendalam yang terlahir kembali? Jasmine menyipitkan matanya yang berkilau seperti bintang. Selama periode waktu ini, dia telah benar-benar mengamatinya untuk sementara waktu sekarang. Dia hanya 3 tahun lebih tua darinya, dan masih harus dianggap sebagai anak setengah dewasa. Selain penampilannya yang cukup bagus, dia tidak memiliki hal lain yang layak untuk diperhatikan. Tapi bagaimana dia bisa memiliki tekad yang mengerikan? Apakah dia benar-benar mengalami neraka sebelumnya? Itu benar-benar berhasil. Yun Ce mengepalkan kedua tangannya menjadi tinju, saat dia mengatakan itu dengan bersemangat. Tepat setelah itu, nadanya berubah dan berkata dengan kebingungan, namun, apakah Anda yakin ini yang disebut vena mendalam para dewa? Itu jelas tidak berbeda jika dibandingkan dengan vena mendalam biasa. Berapa banyak guides yang mendalam dibuka? Jasmine tidak menjawab pertanyaannya, tetapi bertanya balik.
11. Jalap Yun Che. Mata Jasmine bersinar dengan sedikit kekecewaan. Kemudian dia berkata dengan nada acuh tak acuh, apa yang saya dapatkan dengan kehilangan tubuh saya dan bahkan hampir mati, akhirnya hanya memberi Anda sedikit keuntungan pada akhirnya. Tetapi pada tubuh Anda, tingkat ini mungkin adalah batasnya. Apakah Anda pikir sembarang orang akan memiliki kualifikasi untuk mencoba-coba kekuatan dewa? Jika Anda ingin membuka kemampuan khusus Vena mendalam dewa jahat, maka Anda harus membuka semua 54 pintu masuk mendalam. Seandainya, secara bawaan, dibuka dengan lebih dari 20 pintu masuk mendalam, saya Asteris masih dapat membantu Anda mencapainya dalam 30 tahun. Tetapi dengan 11, bawaan, membuka pintu masuk mendalam, bahkan jika Anda memberi saya Asteris 100 tahun waktu, masih tidak mungkin bagi saya Asteris untuk melakukannya. Petik 2. Buka semua 54 pintu masuk mendalam. Jika kata-kata semacam ini memasuki telinga orang lain, mulut mereka akan segera menjadi agape karena syok. Agar 54 pintu masuk mendalam dibuka, itu haruslah Vena spiritual dewa surgawi dari legenda. Dalam ribuan tahun kekaisaran angin biru, tidak ada satu pun. Namun ekspresi Yun Che sangat tenang, dan sebaliknya menatap Jasmine dengan tatapan ingin tahu yang luar biasa, apakah Anda yakin itu akan berhasil jika semua 54 pintu masuk mendalam terbuka? Biarkan aku melihat. Saat dia selesai berbicara, Yun Che mengangkat tangan kirinya, memegangnya di dadanya, dan bergumam, racun langit. Pemurnian. Sky Poison Pearl langsung memancarkan sinar cahaya hijau gelap, larut ke tubuh Yun Che dan pergi melalui vena mendalam yang baru lahir. Jumlah pintu masuk mendalam bawaan pada dasarnya memutuskan ketinggian yang bisa dijangkau seseorang selama masa hidupnya, karena sangat sulit untuk membuka pintu masuk mendalam setelah melahirkan. Obat, kesempatan, dan keberuntungan ajaib yang sangat maju, bahkan salah satu dari faktor-faktor ini tidak dapat hadir. Menggunakan kekuatan eksternal untuk membuka pintu masuk mendalam akan disertai dengan risiko yang sangat tinggi, bahwa kesalahan sekecil apapun akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada vena mendalam. Di benua langit yang mendalam, lebih dari 99% dari praktisi yang mendalam tidak memiliki pintu masuk mendalam tambahan yang dibuka. Tapi, keberadaan seperti apa itu Sky Poison Pearl? Dengan kekuatan pemurniannya yang tak tertandingi, membersihkan pintu masuk mendalam yang tertutup semudah membalik telapak tangan, dan itu bahkan tidak akan membawa risiko sekecil apapun. Pada saat itu di Floating Cloud City, dia telah menggunakan jarum perak untuk menyuntikkan kekuatan pemurnian Sky Poison Pearl ke 54 pintu masuk mendalam Xia King Yue. Tidak hanya dia membuka semua pintu masuk mendalamnya yang dikunci, semua pintu masuk mendalam yang telah dibuka juga dimurnikan, menjadikan kekuatannya yang sangat murni tanpa celah, tanpa sedikit pun kenajisan. Namun Xia King Yue adalah orang lain, dan menggunakan kekuatan memurnikan Sky Poison Pearl pada orang lain harus sedikit merepotkan apapun, yang membuatnya lelah sampai mati setelah setiap kali. Tapi memurnikan vena mendalamnya sendiri, semudah bermain dengan jari sendiri. Di bawah bimbingan Yun Che, kekuatan memurnikan Sky Poison Pearl melakukan perjalanan melalui setiap satu dari 54 pintu masuk mendalamnya dengan mudah. Yun Che hampir bisa mendengar suara asteris sisi asteris dari pembukaan pintu masuk mendalam yang tertutup. Tidak sampai setengah menit kemudian, semua pintu masuk Profound Vein yang baru lahir yang berjumlah 50 dibuka. Baiklah, semua 54 pintu masuk terbuka. Sekarang bagaimana? Kata Yun Che dengan ekspresi santai. Setelah selesai berbicara, dia sudah lama tidak mendengar sepatah kata pun dari Jasmine. Namun, ketika dia mengangkat pandangannya, dia menemukan bahwa mata berbintang Jasmine terbuka lebar dan tatapan yang mengawasinya. Seolah-olah dia sedang melihat monster berbentuk aneh. Bab 46 Jiwa 7 Dewa. Sky Poison Pearl, tiba-tiba memiliki kemampuan semacam ini. Kata Jasmine terkejut, saat dia menatap tangan kiri Yun Che. Sebenarnya, itu bukan semata-mata kekuatan Sky Poison Pearl. Kata Yun Che dengan wajah penuh kebanggaan, bahkan tanpa Sky Poison Pearl, selama kita menemukan obat pemurnian, saya masih bisa menemukan metode untuk membuka semua pintu masuk yang mendalam, hanya saja, waktu dan upaya yang harus saya lakukan akan lebih banyak. Petik 2. Kamu, Jasmine menatapnya curiga. Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa aku adalah seorang dokter jenius yang sangat terampil? Sebagai seorang dokter yang jenius, sudah pasti saya memiliki pengetahuan penuh seluk-beluk tubuh manusia. Saya terlalu akrab dengan vena yang dalam. Dalam hidup saya telah membuka ribuan jika tidak puluhan ribu pintu masuk yang mendalam. Sebelum guru saya meninggal 3 tahun lalu, tidak pernah sekalipun saya gagal membuka pintu masuk yang dalam. Itu juga terjadi bahwa bahkan obat tingkat tinggi tidak dapat dibandingkan dengan kemampuan pemurnian Sky Poison Pearl. Menggunakan kekuatannya untuk membuka pembuluh darahku yang dalam tidak lebih dari sekadar masalah sederhana. Petik 2. Yun Che berbicara dengan sangat santai, rileks sampai-sampai seseorang bahkan tidak bisa melihat rasa percaya diri atau kesombongan, seolah-olah dia sedang menceritakan sesuatu yang sangat umum dan sepele. Namun, Jasmine tiba-tiba tidak mampu menghasilkan kecurigaan di lubuk hatinya. Dia menatap Yun Che untuk waktu yang lama, lalu akhirnya berkata dengan suara rendah, sungguh orang yang aneh. Namun, apakah Anda berpikir bahwa Anda luar biasa hanya dengan semua pintu masuk mendalam terbuka? Dasarmu saja, sudah jauh di belakang yang lain. Petik 2. Yun Che tidak keberatan Jasmine menuangkan air dingin padanya, dan bertanya langsung, tepat sebelumnya, Anda mengatakan bahwa setelah membuka semua 54 pintu masuk yang mendalam, kemampuan uniknya akan terungkap, tetapi mengapa saya tidak merasakan perubahan? Hati-hati memeriksa pembuluh darahmu saat ini sekali lagi. Jawab Jasmine. Yun Che menutup matanya dan mulai melihat ke dalam pembuluh darah barunya yang mendalam.
Semua 54 pintu masuk yang mendalam telah dibuka. Meskipun itu kosong di dalam vena yang dalam, baunya tak tertandingi bersih. Yun Ce menyelidiki dengan penuh perhatian dan kemudian dia mulai memiliki perasaan tidak harmonis. Detik berikutnya, fokusnya dikunci dengan kuat di tengah-tengah pembuluh darah yang mendalam. Vena yang dalam di dalam tubuh manusia seperti pohon yang kuat dan dewasa dengan banyak cabang yang menyebar ke segala arah, dan pada setiap cabang diletakkan pintu masuk yang dalam. Adapun bagasi, itu adalah posisi inti yang paling penting dari vena profunda, basis semua vena profunda. Di pangkalan ini, tidak ada pintu masuk yang dalam. Namun pada saat ini, ia secara mengejutkan menemukan bahwa pada posisi inti dari pembuluh darahnya yang dalam, sebenarnya muncul 7 cetakan yang mirip dengan pintu masuk yang dalam, lebih jauh, itu diasumsikan dalam pengaturan 7 bintang Ursa Mayor. TL, Ursa Major adalah biduk. Meskipun mereka dibentuk seperti pintu masuk yang dalam, mereka memiliki perasaan yang berbeda jika dibandingkan dengan pintu masuk yang dalam, mereka memiliki warna kusam dan lokasi di mana mereka muncul, segera menghancurkan pengetahuan Yun Ce dan membuatnya terkejut melebihi kata-kata. Kenapa ada 7 pintu masuk yang mendalam tambahan? Tanya Yun Ce heran saat dia membuka matanya. Tidak, itu bukan pintu masuk yang dalam. Jasmine berkata dengan lemah, itu digunakan untuk mengaktifkan 7 bidang seni dewa jahat. 7 gerbang. Tes. Ini adalah pertama kalinya Yun Ce mendengar istilah ini. Vena mendalam yang diberikan darah abadi kepada Anda, memang tidak ada perbedaan dalam aspek lain jika dibandingkan dengan vena profunda yang normal, namun perbedaan utama terletak pada seni mendalam eksklusif dewa jahat yang dibawanya, seni dewa jahat. Seni yang mendalam ini memiliki total 7 gerbang besar, tidak perlu dibudidayakan atau apapun, tetapi hanya ada di dalam pembuluh darah Anda yang mendalam. Setiap kali Evil God Arts meningkat di ranah, salah satu gerbang akan terbuka. Tidak, itu harus dikatakan terbalik, setiap kali Anda membuka gerbang, Evil God Arts akan bertambah dengan ranah. Pada saat yang sama, di setiap bidang seni dewa jahat, akan ada keterampilan mendalam dewa jahat yang tangguh yang sesuai. Apakah Anda mengerti jika saya mengatakannya seperti ini? Jasmine perlahan menjelaskan. Yun Ce. Tentu saja Yun Ce tidak tahu konsep umum seni yang mendalam dan keterampilan yang mendalam. Di benua langit yang mendalam, hampir setengah dari praktisi yang mendalam memiliki kekuatan mendalam yang murni alih-alih seni yang mendalam. Seni yang mendalam dibagi menjadi beberapa kategori yang berbeda, tetapi tidak ada yang bisa memperkuat energi yang mendalam secara langsung. Beberapa dapat mengubah atribut atau penyaluran energi yang mendalam. Misalnya Frozen Cloud Arts dari Frozen Cloud Asgard, ketika digunakan, mengubah kekuatan yang mendalam menjadi aura sedingin es, semakin tinggi ranah Frozen Cloud Arts, semakin kuat kekuatan dan energinya. Rumor mengatakan bahwa ketika dilatih ke puncaknya, seseorang dapat dengan segera menyegel segala sesuatu dalam es dalam jarak ratusan kilometer. Demikian pula, Burning Heaven Secret Arts dari Burning Heaven Clan, salah satu dari 4 sekte utama, juga bisa mengubah atribut dari kekuatan yang mendalam, tetapi itu adalah kebalikan dari Frozen Cloud Asgard, itu bisa berubah menjadi energi panas yang mendalam dan kekuatan yang mendalam. Ketika dilatih ke puncak, rumor mengatakan bahwa seseorang bisa menggunakan tangan mereka untuk melelehkan senjata. Ada juga beberapa seni mendalam yang tidak digunakan untuk kekuatan yang mendalam, tetapi sebaliknya, digunakan untuk membantu dalam pelatihan kekuatan yang mendalam dan sebagainya. Misalnya ada seni kombinasi yin yang jahat yang memungkinkan pria dan wanita untuk meningkatkan kekuatan mereka melalui hubungan ual. Seni yang dalam biasanya diwariskan dan diwariskan dalam sekte atau keluarga tetapi tidak pernah diungkapkan kepada publik, dengan demikian para praktisi pengembara yang berkeliaran biasanya tidak memiliki seni yang mendalam. Klan Xiao juga tidak memiliki seni mendalam tradisional, satu-satunya hal yang ditinggalkan nenek moyang mereka hanyalah beberapa keterampilan mendalam yang lemah, dan tidak lebih. Adapun keterampilan yang mendalam, seperti namanya, itu adalah keterampilan yang menggunakan metode yang berbeda untuk mengeksekusi kekuatan yang lebih besar menggunakan kekuatan yang mendalam seseorang. Beberapa keterampilan mendalam membutuhkan seni mendalam khusus pada tubuh seseorang agar bisa dieksekusi. Jadi ini berarti, sekarang aku bisa menggunakan Evil God Arts, yang kamu sebutkan. Tanya Yun Ce heran. Itu benar. Jasmine menganggukkan kepalanya, uratmu yang dalam masih kosong sekarang sehingga kamu tidak bisa merasakannya, tetapi begitu kamu memiliki kekuatan yang dalam, kamu secara alami akan merasakan keberadaan seni dewa jahat. Petik 2. Petik 2. Kamu juga baru saja mengatakan, bahwa, seni dewa jahat, ini tidak perlu diolah, dan setiap kali aku membuka gerbang, seni dewa jahat akan meningkat oleh ranah. Kalau begitu, bagaimana cara membuka gerbang? Yun Ce bertanya. Dia belum pernah bersentuhan dengan konsep, guides, di masa lalu, jadi dia tidak berani sembrono. Juga, jika metode pembukaannya mirip dengan metode membuka pintu masuk yang dalam, maka dia bisa dengan mudah membuka semuanya dalam waktu singkat, memungkinkan seni dewa jahat mencapai wilayah tertinggi dalam sekejap. Di tangan orang lain, itu dianggap mustahil, tetapi di tangannya, itu benar-benar semudah membalikkan telapak tangan seseorang. Itu sangat sederhana, 1000 kali lebih sederhana daripada Anda membuka semua pintu masuk yang dalam. Jasmine mulai tersenyum, dan ketika dia tersenyum dengan sangat aneh. Isi perbandingannya menyebabkan Yun Ce menjadi lebih terpana daripada biasanya, itu milik nadamu yang dalam, jadi jika Anda ingin membukanya, itu akan secara alami terbuka. Jika Anda menginginkannya, Anda hanya perlu menggunakan imajinasi Anda. Dan ketujuh gerbang akan terbuka. Hanya harus. Bayangkan saja. Dan kemudian semua 7 gerbang akan terbuka, membiarkan Evil God Arts mencapai ranah tertinggi langsung. Namun, ketika dia melihat senyum berbahaya yang tak terbantahkan di wajah Jasmine, Yun Ce tentu saja, tidak berani percaya apa yang baru saja dikatakannya dan dengan lemah bertanya, sesederhana itu.
Itu benar, sesederhana itu. Namun hasilnya akan sangat mengerikan. Anda akan mati. Ledakan seketika dari dalam tubuhmu dan mati. Jasmine berkata dengan suara rendah. Mulut Yun Ce sedikit terbuka. Atribut dari kemampuan Evil God Arts diklasifikasikan sebagai Berserk. Ranah pertama, jiwa jahat ranah kedua, hati terbakar ranah ketiga, api penyucian ranah keempat, rumbling heaven ranah kelima, Hades. Petik 2. Suara Jasmine berhenti di sana, mendorong Yun Ce bertanya dengan tidak sabar, lalu bagaimana dengan dunia ke-6 dan ke-7? Mengapa saya mati begitu saya menggunakannya? Petik 2. Putri ini juga tidak tahu tentang dunia ke-6 dan ke-7. Dalam jejak memori tetesan darah abadi, itu hanya mencatat hingga ranah kelima. Berpikir tentang itu mungkin karena ketika Dewa Jahat meninggalkan setetes darah abadi, dia percaya bahwa dengan tubuh manusia, membuka wilayah kelima akan menjadi batasnya. Kecuali seseorang mencari kematian, jika tidak, pada dasarnya tidak mungkin untuk membuka gerbang ke-6 kapan saja. Oleh karena itu, dia tidak meninggalkan informasi apapun tentang dunia ke-6 dan ke-7. Karena setiap kali Anda membuka gerbang, Evil God Arts akan meningkat dengan ranah, dan menyertainya akan ada peningkatan stres yang tiba-tiba sehingga tubuh Anda tidak akan dapat untuk menanggung. Jika Anda memaksa Evil God Arts untuk mencapai ranah yang tidak mampu Anda tangani, dalam kasus ringan, tubuh Anda akan menderita kerusakan serius, dan vitalitas Anda akan sangat terluka. Dalam kasus-kasus berat, urat nadi Anda akan meledak dan tubuh Anda akan hancur saat hancur berkeping-keping, yang mengakibatkan kematian. Dengan tubuhmu saat ini, bahkan jika itu hanya membuka gerbang pertama, kamu akan segera meledak dan mati. Petik 2. Apakah itu menakutkan? Apa arti atribut Berserk dari Evil God Art? Di level apa saya harus bisa menggunakannya? Tanya Yun Ce. Jasmine memutar matanya ketika pandangan menghina melintas di wajahnya yang lembut. Tidakkah kamu berpikir bahwa kamu menanyakan pertanyaan ini terlalu dini? Anda baru saja mendapatkan pembuluh darah dalam baru Anda bahkan tanpa seutas pun kekuatan yang dalam dan Anda sudah bermimpi mencapai surga dalam satu langkah. Petik 2. Oke, kamu benar. Yun Ce tidak membalas, dia juga tidak terus bertanya dengan cermat. Saat dia mengalihkan fokusnya dari gerbang, dia menarik napas dalam-dalam, meskipun sudah agak terlambat, aku pasti tidak akan membiarkan pembuluh darah dalam yang berasal dari Dewa Jahat, sia-sia. Saya akan segera mulai berkultivasi sekarang. Petik 2. Bruau. Begitu Yun Ce bertingkah dengan tekad, geraman yang tidak tepat datang dari perutnya, langsung membubarkan semua keagungan yang dia kumpulkan sebelumnya. Dia belum makan sepanjang malam dan sore, sehingga perutnya sudah bergemuruh karena kelaparan. Karena Anda begitu akrab dengan Vena yang mendalam, Anda tidak perlu putri ini untuk mengajarkan Anda bagaimana memasuki realem mendalam dasar. Putri ini sekarang harus kembali ke Mutiara Racun Langit, Anda tidak diizinkan mengganggu putri ini dalam 3 hari ke depan. Petik 2. Li, Jasmine telah menderita efek rebound racun mematikan setelah berulang kali menggunakan kekuatannya yang mendalam. Meskipun rebound sedang ditekan oleh Sky Poison Pearl saat ini, itu masih memungkinkan racun mematikan menyusup lebih jauh ke dalam jiwa. Jika itu tidak dimurnikan oleh Sky Poison Pearl, itu bahkan bisa menyebar ke asal jiwanya dan pada saat itu, bahkan Sky Poison Pearl tidak akan bisa menyelamatkannya. Tunggu sebentar, aku masih punya beberapa pertanyaan yang ingin aku tanyakan. Kamu terus menyebut dirimu sebagai putri ini, mungkinkah kamu adalah putri kerajaan dari beberapa kerajaan? Hei, petik 2. Sebelum Yun Ce bahkan selesai mengajukan pertanyaannya, tubuh Jasmine sudah menghilang saat itu berubah menjadi cahaya merah, dan memasuki Sky Poison Pearl. Meskipun dia lapar, dia tidak bisa lagi kembali ke Qian Forest Town. Xiao Kuangyun dan gengnya mungkin sudah mengetahui tentang kematian mengerikan Xiao Ba dan Xiao Jiu, dan pasti akan menghubungkan kematian mereka dengannya. Jika dia bertemu mereka dengan tubuh saat ini tanpa kekuatan yang mendalam, dia setidaknya akan mati 10 kali. Setelah beberapa saat dengan pertimbangan yang cermat, ia mengamati barisan pegunungan yang membentang keluar, ke siapa yang tahu di mana. Sambil menggertakkan giginya dengan ringan, dia buru-buru berjalan ke arah yang berlawanan dari kota hutan Qian. Jalan budidaya yang mendalam dalam kehidupan ini, akan dimulai dari pegunungan Gunung Scarlet Naga ini. Bab 47 Batas Hidup dan Mati. Yun Ce duduk di tempat dan menutup matanya. Beberapa napas kemudian, ekspresinya menjadi benar-benar tenang ketika hatinya kosong. Selain rasa lapar, kegembiraan dan kesegarannya menerima set baru pembuluh darah mendalam juga benar-benar memudar. Pikiran dan kesadarannya semuanya terpusat di tengah-tengah rangkaian baru pembuluh darah yang mendalam di dalam tubuhnya. Karena 2 masa hidupnya berkultivasi dengan cara mendalam, ia tidak lagi membutuhkan bimbingan orang lain ketika maju dari nol menjadi pahlawan. Gelombang pertama kekuatan yang sangat besar di Vena mendalam berasal dari vitalitas seseorang, tepatnya, dengan perlahan-lahan menarik vitalitas seseorang sedikit demi sedikit ke dalam Vena mendalam, itu perlahan akan berubah menjadi energi mendalam yang jarang. Setelah Vena mendalam diisi sampai penuh dengan energi mendalam yang jarang ini, itu akan menjadi langkah resmi pertama menjadi kekuatan yang mendalam dari alam mendalam dasar. Praktisi dengan bakat biasa-biasa saja umumnya membutuhkan sekitar setengah tahun untuk proses ini. Praktisi dengan talenta hebat dapat menyelesaikannya dalam waktu 3 hingga 4 bulan. Setelah fondasi yang sangat penting ini selesai, seseorang kemudian dapat terus berkultivasi lebih lanjut dengan menyerap vitalitas dari langit dan bumi. Tidak ada jalan lain dalam proses ini karena hanya setelah secara resmi memasuki alam mendalam dasar, seseorang akan memiliki kemampuan untuk menggunakan Vena mendalam mereka untuk menyerap vitalitas langit dan bumi. Di tengah keheningan, helai energi dasar mendalam mulai mengembun dalam Vena mendalam Yun Ce. Dengan semua 54 pintu masuk mendalam dibuka, vitalitas tubuhnya masuk dari 54 arah sekaligus, kecepatannya secepat yang bisa dibayangkan.
Sebelum Jasmine memasuki Sky Poison Pearl, dia mengatakan pada Yun Ce untuk tidak mengganggunya dalam waktu 3 hari. Namun dia tidak menyangka bahwa setelah dia bangun dari tidurnya, 7 hari telah berlalu. Setelah tertidur nyenyak di dalam Sky Poison Pearl selama 7 hari terakhir, efek negatif dari menggunakan kekuatannya yang dalam sebelumnya, akhirnya telah sepenuhnya dihilangkan. Dia melihat ke arah Yun Ce dari dalam mutiara racun langit dan mengeluarkan suara kejutan dari bibir merah mudanya setelah beberapa saat. Scarlet Dragon Mountain Range, air terjun di antara pegunungan. Di dinding gunung yang tingginya sekitar 2 hingga 300 meter, air terjun raksasa turun, dan menabrak kolam di bawahnya, menyebabkan kabut naik ke udara. Suara memekakkan telinga yang luar biasa itu seperti gemuruh guntur, yang menyebar kemana-mana. Di tepi air terjun, seorang pemuda telanjang kaki telanjang saat ini berjalan selangkah demi selangkah menuju layar air yang tampak seperti jatuh dari surga. Semua kekuatannya yang dalam dilepaskan tanpa syarat sambil melindungi kepala dan punggungnya. Sosoknya tampak sangat kecil di bawah layar air raksasa ini. Meskipun ketinggian air terjun ini tidak terlalu konyol, kekuatan air yang jatuh masih cukup untuk dengan mudah menghancurkan tubuh seseorang menjadi berkeping-keping. Namun pemuda itu melanjutkan tanpa peduli, dan berjalan menuju batu besar yang air terjun telah hancurkan untuk yang tahu berapa tahun. Ketika Jasmine meninggalkan Sky Poison Pearl, apa yang dilihatnya adalah adegan ini. Dia melihat ketinggian air terjun, dan alisnya yang seperti bulan naik tipis. Ledakan. Dampak dari arus besar bertubrukan dengan kejam ke tubuh Yun Ce, menghancurkan pertahanan energinya yang sangat lemah secara instan, dan menghancurkannya dengan kejam ke kolam yang keras dan berputar. Nyeri panas dan membakar menyelimuti seluruh tubuh Yun Ce saat seluruh tubuh bagian atasnya berubah menjadi merah. Di sudut mulutnya, garis darah yang menakutkan keluar. Namun, tidak ada jejak mundur atau ketakutan di kedua matanya. Terengah-engah, dia melayang dari air yang bergolak dan menggunakan semua kekuatannya untuk menahan arus deras saat dia memanjat pantai dengan susah payah. Pukulan air terjun itu menyebabkan sedikit kerusakan padanya, dan dengan menahan arus dan berenang ke pantai, ia hampir kehabisan energi terakhirnya. Namun, dia tidak jatuh dan terengah-engah setelah dia naik ke pantai, tetapi sebaliknya, sekali lagi, berjalan menuju batu di bawah air terjun dengan tubuhnya yang berayun. Dia kemudian memfokuskan untaian energi mendalam yang lemah, yang terakhir dari energi yang mendalam, dan mengumpulkannya di atasnya untuk melindungi kepalanya. Sudah di tingkat pertama dari realem mendalam realem. Dia sebenarnya secepat itu. Melihat energi kecil Yun Yun yang melepaskan, Jasmine kagum di dalam hatinya. Hanya dalam kurun waktu singkat 7 hari, dia benar-benar secara resmi melangkah ke tingkat pertama alam mendalam dasar. Kecepatan ini, bahkan di antara orang-orang yang dia kenal, sudah cukup untuk mengejutkan yang lain. Itu jelas tubuh manusia dan sebelum pembuluh darahnya yang baru telah mengaktifkan seni rahasia Dewa Jahat, itu tidak berbeda dari pembuluh darah orang biasa. Metode apa yang dia gunakan untuk memasuki alam mendalam dasar dalam rentang waktu 7 hari yang singkat? Dengan tubuh manusia, bahkan jika semua pintu masuk yang dalam dibuka, biasanya akan memakan waktu setidaknya 1 bulan. Namun, untuk benar-benar menantang jenis air terjun ini hanya pada tingkat pertama dari ranah mendalam dasar, ini jelas merupakan harapan mati. Dan setelah mengalami kerusakan parah oleh air terjun pertama kali, di bawah kondisi hampir semua kekuatannya yang mendalam dialihkan, dia nyaris tidak pernah beristirahat sebelum melangkah ke air terjun sekali lagi. Jasmine bergegas mendekat dan berteriak dengan nada suara yang menawan, "Apakah kamu ingin mati?" Yun Ce mendengar suara Jasmine dan langkah kakinya berhenti sejenak. Namun itu hanya sebentar, karena dia terus berjalan menuju air terjun. Ledakan. Yang terakhir dari energi mendalam yang tersisa segera tersebar tanpa pertanyaan, dan dalam sekejap, lebih dari selusin luka kecil terbelah di punggung Yun Ce. Ketika visinya menjadi hitam, dia memuntahkan seteguk darah segar dari mulutnya, dan kemudian menabrak air yang berputar lagi. Benar-benar gegabah. Jasmine mengerutkan kening. Dalam sekejap, dia bergegas menuju ke arah di mana Yun Ce tersapu, siap untuk melemparkannya ke darat. Tak lama kemudian, siluet Yun Ce melayang ke permukaan air, tetapi ketika dia mendekati Yun Ce dan hendak menariknya, dia malah mendengar penolakan yang serak dan lemah, namun ditentukan. "Jangan, bantu, aku." Wajah Yun Ce yang melayang keluar dari permukaan air putih seperti kertas. Bekas luka di tubuhnya adalah pemandangan yang mengerikan, saat dia membuka matanya setengah, tatapannya tampak lemah, namun pada saat yang sama, sangat sadar. Dia sebenarnya tidak kehilangan kesadaran. Jasmine menarik tangannya, dan hatinya kagum sekali lagi. Salah. Menurut kondisi sebelumnya, jika itu adalah orang biasa yang mengambil dampak itu, tidak mungkin seseorang bisa tetap sadar. Ketika dia memandangnya, Jasmine tiba-tiba bertanya-tanya, mungkinkah dia hanya menggunakan kemauannya, seolah-olah hidupnya bergantung padanya, untuk tetap sadar. Ini cukup mengesankan sehingga kamu tidak kehilangan kesadaran. Apakah Anda yakin bisa ke darat? Saat ia berharap, Jasmine melayang di atasnya dan tidak membantunya. Setelah dia menyelesaikan kalimatnya, seolah-olah dia tiba-tiba teringat sesuatu, wajahnya memerah dan dia dengan cepat mundur dengan cara ketakutan. Dia terus-menerus menarik diri dalam garis lurus, kedua tangannya yang kecil serentak menekan ke bawah pada dirinya sendiri, sampai dia cukup jauh. Hanya saja, pada saat ini, jelas bahwa perhatian Yun Ce jelas tidak pada dirinya. Jika dia dalam kondisi normal, dia masih bisa menahan arus seperti ini. Namun bagi dia sekarang, arus cepat ini tidak diragukan lagi merupakan mimpi buruk. Dia memeras pembuluh darahnya yang hampir habis dan mengangkat lengannya yang kebas. Saat dia dengan tenang melawan dampak besar dari arus terhadap tubuhnya, dia melanjutkan untuk perlahan-lahan berenang ke darat, sedikit demi sedikit. Beberapa napas kemudian, otot-otot di lengan dan bahunya mulai mengejang.
Ini adalah reaksi alami tubuh ketika seseorang telah benar-benar menghabiskan kekuatannya. Di bawah situasi ini, senjata-senjata itu pada dasarnya tidak mungkin untuk diangkat, dan dapat dianggap lebih atau kurang cacat. Bekas luka di punggungnya tumbuh lebih besar ketika mereka perlahan membelah, ketika darah mengalir ke bawah tanpa berhenti. Jantung Jasmine tumbuh semakin dan semakin memprihatinkan ketika dia terus menonton adegan ini, karena bahkan tangannya yang sebelumnya mengepal tanpa sadar melonggarkan. Namun, kedua lengan Yun Ce mulai mengangkat dan bergerak, dan tubuhnya perlahan-lahan mendekati pantai. Mustahil untuk membayangkan di mana dia telah memeras energi itu dari ketika sudah jelas bahwa tubuhnya telah mencapai batasnya, karena kekuatannya benar-benar terkuras, dan bahkan kesadarannya seharusnya telah tersebar. Mungkin bukan kekuatan yang mendorong tubuhnya maju, tapi kemauan keras. Tekad yang tak tertandingi menakutkan. Di bawah tatapan kosong Jasmine, Yun Ce sekali lagi naik kembali ke darat. Pada saat itu, hati Jasmine bergetar seolah dia baru saja menyaksikan perang dunia yang jauh lebih besar. Tepat ketika dia berpikir Yun Ce akan pingsan setelah menjadi ini lemah, dia malah melihat dia bergoyang saat dia berdiri sekali lagi. Dia sebenarnya masih bisa berdiri. Yun Ce yang berdiri sekali lagi, berjalan ke arah Jasmine, langkah kakinya sangat lambat, dan dengan setiap langkah yang diambilnya, tubuhnya akan bergoyang keras, dengan kemungkinan runtuh kapan saja. Dia terus berjalan maju selama lebih dari selusin langkah sebelum akhirnya berhenti. Saat itulah Jasmine menemukan kolam kecil ke arah itu. Kolam itu jelas buatan manusia dan tidak lebih dari 1 meter. Interiornya dipenuhi dengan cairan hitam. Yun Ce memasuki kolam hitam dan duduk dengan susah payah sampai seluruh tubuhnya, selain dari kepalanya, tenggelam dalam cairan hitam. Saat itulah Yun Ce menutup matanya dan akhirnya kehilangan kesadaran. Jasmine mendarat dari udara dan menyaksikan Yun Ce yang tidak sadar dengan ekspresi yang rumit. Kolam itu jelas digali oleh Yun Ce, karena ada banyak sekali barang-barang di sekitarnya. Sebagian besar adalah berbagai jenis herbal, mungkin dengan lebih dari 20 jenis varietas yang berbeda. Di antara mereka, item dengan jumlah tertinggi adalah tumpukan cabang hitam dan daun yang tampak seperti kayu bakar kering. Bau yang dikeluarkannya sangat mirip dengan yang dikeluarkan kolam. Jasmine dengan santai mengambil sebatang akar, meletakkannya di ujung hidungnya dan menghirup sedikit cahaya. Segera, kulitnya sedikit berubah, setan Skullfin. Dia benar-benar merendam dirinya dalam hal ini. Jadi dia menggunakan metode jenis ini, dalam kurun waktu singkat 7 hari. Tidak, mungkin bahkan kurang dari 7 hari, untuk dengan paksa mendorong dirinya ke alam dasar yang mendalam. Jasmine menatap wajah Yun Ce dalam keheningan. Wajahnya yang lembut dan tidak dewasa adalah bukti bahwa dia memang baru berusia 16 tahun, namun bagaimana mungkin baginya untuk mencapai tingkat ini? Mungkinkah dia benar-benar mengalami neraka sebelumnya? 2 jam kemudian, Yun Ce bangun untuk melihat Jasmine mengambang di sampingnya. Saat dia membuka matanya, dia dengan dingin menatapnya dengan wajah kecilnya. Begitu dia melihat dia membuka matanya, dia segera menekan seolah itu adalah refleks terkondisinya. Kau terus melakukan ini selama beberapa hari terakhir ini. Jasmine membuka mulutnya dan bertanya. Lebih atau kurang, Yun Ce meluruskan tubuhnya yang masih tak berdaya, sementara luka di punggungnya kurang lebih sembuh. Di kolam renang, tidak hanya ada Demon Skull Finesse, tetapi juga herbal yang dia pilih sendiri, yang digunakan untuk membuat yang terbaik dari cairan pemulihan. Apakah kamu tidak takut mati mendadak? Wajah Jasmine menjadi agak dingin. Aku tidak akan membiarkan diriku mati. Sama sekali tidak. Yun Ce tertawa ringan saat mengatakan itu dengan penuh percaya diri dan tekad bulat. Jasmine tersenyum dengan jijik, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Apakah Anda berpikir bahwa hanya akan ada air di air terjun itu? Jika sebuah batu entah bagaimana tercampur, jatuh dan menimpa tubuh Anda dapat terbelah menjadi 2 bagian. Saya ingin tahu, untuk alasan apa, apakah Anda begitu putus asa? Petik 2. Karena, aku harus memiliki kekuatan yang cukup kuat. Yun Ce melihat setengah jalan di kolam, dan perlahan-lahan berkata, jika aku memiliki kekuatan yang cukup, tuanku tidak akan dipaksa untuk mati, keluargaku tidak akan harus mengalami penghinaan juga. Li, urat nadiku yang dalam adalah lumpuh, jadi saya tidak punya kualifikasi untuk mengejar kekuatan. Sekarang surga. Oh, itu tidak benar, Jasmine yang memberiku set baru pembuluh darah yang dalam, jadi tentu saja aku tidak punya alasan untuk terus menjadi malas dan lalai. Dan kamu, tuan kecilku, Jasmine, kau membuka mulutmu dan hal pertama yang kau ingin aku lakukan adalah mencapai wilayah yang belum pernah dicapai oleh siapapun di seluruh Kekaisaran Angin Biru, hanya dalam 30 tahun, demi kamu, bagaimana mungkin aku tidak putus asa. Bab 48 Benih Dewa Jahat, Api. Metode kultivasi Yun Ce sangat sederhana, tetapi juga sangat ekstrim dan sangat menakutkan. Dengan menggunakan kekuatan dampak air terjun yang sangat besar, ia benar-benar menyebarkan energi besar miliknya sendiri, sambil juga menahan sejumlah besar trauma yang sedang ditangani oleh kekuatan hidupnya. Kemudian, di bawah kondisi hampir terbakar ini, dia mengeksploitasi dan merobek batas-batas tubuhnya dan kekuatan yang sangat besar. Karena menjatuhkan batas juga berarti maju selangkah lebih maju. Namun selama proses ini, bahkan sedikit saja ketidakpedulian akan mengakibatkan kematian segera. Setelah itu, dia merendam dirinya di dalam cairan obat yang terbuat dari Demonic Skullfin. Demonic Skullfin mengandung racun akut, dan juga akan sangat metubuh. Setelah Yun Ce kehilangan kesadarannya, sel-sel di permukaan tubuhnya masih akan terus kejang, berkontraksi, dan menyegarkan di bawah stimulasi. Ini mempercepat proses penyembuhan, dan dengan paksa mendorong tubuhnya selangkah lebih maju, melanggar batasnya. Adapun racun yang dibawa oleh Demonic Skullfin, Yun Ce, yang memiliki Sky Poison Pearl tidak gentar karenanya.
Ini pada dasarnya bagaimana dia melewati beberapa hari terakhir ini. Dia berlatih dengan hidupnya di garis menggunakan metode ekstrim ini, seolah-olah dia adalah orang gila bunuh diri. Huff, jika kamu putus asa, aku Asteris tidak akan menghentikanmu. Jadi, berapa lama kamu berencana untuk tinggal di sini dan berlatih? Jasmine berkata dengan angkuh dengan suaranya yang menawan. Tentu saja, itu akan sampai aku menaklukkan air terjun ini. Kata Yun Ce dengan tekad, ketika sekilas resolusi melintas di matanya, jika aku bahkan tidak bisa menaklukkan air terjun belaka, kualifikasi apa yang aku miliki untuk menaklukkan tujuan saya? Baiklah, maka Tuan Putri ini akan mengamati berapa lama kamu harus menaklukkan air terjun ini. Tapi sebelum itu, wajah mungil Jasmine berpaling ke samping pada saat ini, dan pipinya menunjukkan sedikit rasa malu. Segera, pergi membeli satu set pakaian baru untukku Asteris. Termasuk pakaian dalam, sepatu pakaian luar, dan pita rambut. Petik 2. Petik 2 titik. Apakah itu benar-benar perlu? Saya pikir pakaian Anda saat ini terlihat cukup bagus. Yun Ce mengevaluasi Jasmine dari atas ke bawah, dan berkata dengan wajah serius. Jika kamu tidak pergi dan membelinya, aku akan marah. Segera, aura dingin es yang dipenuhi dengan niat membunuh mulai merembes keluar dari tubuh Jasmine. Baik, aku akan pergi setelah aku selesai memulihkan kekuatanku yang dalam. Petik 2. Yun Ce menyesuaikan tempat duduknya di kolam obat, sambil menenangkan hati dan napasnya, dia merasakan vena mendalam yang sekali lagi benar-benar kosong, perlahan-lahan menjadi kenyang. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba bertanya, Jasmine, sebelum kamu memasuki Sky Poison Pearl terakhir kali, sepertinya ada pertanyaan yang kamu tidak jawab padaku. Dari mana Anda sebenarnya berasal? Apakah Anda seorang putri kekaisaran dari semacam kerajaan? Jasmine berdiri, dan berkata dengan kulit datar, aku Asteris, tentu saja seorang putri, tetapi bukan semacam putri kekaisaran. Adapun dari mana saya Asteris berasal, itu adalah tempat Anda tidak akan tahu bahkan jika saya mengatakannya. Dari tempat ini, jauh sekali. Petik 2. Dari sikap Jasmine, dia jelas tidak ingin sepenuhnya menjawab pertanyaannya. Yun Ce berpikir sebentar, dan berkata, jika itu jauh, mengapa Anda datang ke Floating Cloud City? Apakah Anda terpaksa melarikan diri ke sana karena orang-orang mengejar Anda? Petik 2. Alis Jasmine yang mungil dan imut segera tenggelam, dan berkata dengan dingin, semua orang yang mengejar saya sudah mati. Tapi saya Asteris tidak berharap, bahwa mereka sebenarnya memiliki racun, tabu, semacam ini. Saya Asteris sebenarnya diracun tanpa disadari. Adapun alasan mengapa saya Asteris datang ke tempat ini, adalah untuk menemukan 5 dasar rahasia dewa jahat, yang disebutkan dalam ingatan darah dewa jahat. Di antara mereka, salah satu lokasi tanah rahasia dewa jahat samar-samar di sekitar wilayah timur Kekaisaran Angin Biru. Ketika saya Asteris sedang mencarinya, racun akut menjadi aktif. Selebihnya dari cerita, Anda seharusnya sudah kurang lebih mengerti. Petik 2. 5 alasan rahasia dewa jahat. Yun Ce memiliki wajah yang penuh kebingungan. Ingatan Dewa Jahat telah menyebutkan bahwa benua langit yang mendalam ini diciptakan oleh Dewa Jahat pada waktu itu, di benua Sky mendalam ini, ia memiliki 5 tempat perlindungan. Sebelum kejatuhannya, dia meninggalkan 5 benih di 5 tempat masing-masing. Itu juga menjelaskan bahwa, Jasmine melirik Yun Ce, hanya mereka yang telah mewarisi kekuatannya, akan dapat menemukan mereka. Itu berarti, hanya kita yang akan dapat menemukan mereka. Gelombang kegembiraan melanda Yun Ce, dan dia bergegas berkata, apa sebenarnya 5 biji itu? Apakah mereka kuat? Dan bagaimana saya bisa menemukan mereka? Huff, bagaimana aku bisa tahu? Tapi karena itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh Dewa Jahat, bagaimana mungkin mereka tidak berdaya? Namun, Anda saat ini harus lebih baik berhenti memiliki pikiran-pikiran asing ini. Tempat rahasia Dewa Jahat, tingkat kekuatan di daerah sekitarnya pasti akan sangat tinggi, bagaimana Anda bisa menyentuh atau bahkan mendekatinya? Suatu hari, ketika Anda bisa dengan arogan memandang ke bawah ke seluruh Kekaisaran Angin Biru, pikirkan tentang itu. Jasmine mengucapkan kata-kata itu seperti seorang penatua, bangga dengan kebijaksanaan dan pengalaman seseorang. Petik 2 titik. Yun Ce hanya bisa menutup mulut, mengumpulkan pikirannya, dan diam-diam memulihkan kekuatannya yang dalam. 7 hari telah berlalu, dan pada dasarnya tidak ada kemungkinan Xiao Kuang Yun tetap berada di dalam kota hutan Qian. Yun Ce mengeluarkan set pakaian baru dari Sky Poison Pearl, berganti pakaian, dan kemudian kembali ke kota hutan Qian. Dengan hanya satu tujuan dalam pikiran, untuk membeli satu set pakaian baru untuk Jasmine. Tetapi pada akhirnya, Yun Ce kembali dengan tangan kosong. Itu karena prosesnya berjalan seperti ini. Jasmine, bagaimana pakaian ini? Mereka terlihat cukup bagus. Petik 2. Tidak menginginkannya. Saya Asteris tidak akan pernah memakai sesuatu yang ungu. Lalu, bagaimana dengan yang ini? Bagaimana mungkin gaun-gaun di tempat ini menjadi sekasar ini? Bagaimana mungkin putri ini memakai sesuatu yang tidak dimurnikan? Petik 2. Petik 2 titik. Ini hanya kota yang terpencil, dan pakaian dari toko ini bisa dianggap yang paling mewah, sama saja jika kamu tahan dengan itu. Petik 2. Aku lebih suka tidak memakai apapun, daripada memakai sesuatu yang kasar seperti ini. Saya tidak menginginkan pakaian ini. Petik 2. Petik 2 titik. Tunggu sampai saya menaklukkan air terjun, maka saya akan menuju ke kota New Moon. Pasti harus ada pakaian yang lebih baik di sana, jika Anda tidak menginginkan pakaian di sini, kami harus membelinya kemudian. Petik 2. Huff. Atau, mari kita beli celana dalam dulu. Petik 2. Kamu, mencari, kematian gelombang-gelombang, ingin bertaruh jika aku akan membunuhmu sekarang. Petik 2.
Tanpa sadar, 4 bulan telah berlalu dengan halus. Pegunungan Scarlet Dragon, air terjun di pegunungan. Musim sudah diam-diam memasuki musim dingin, karena air terjun mulai semakin dingin tulang. Namun, seorang pemuda benar-benar berdiri di bawah air terjun selama periode waktu ini. Tubuh bagian atasnya terbuka, dan matanya tertutup rapat ketika dia membiarkan aliran air dingin yang keras mengalir dengan panik ke tubuhnya. Namun wajahnya tidak goyah, seolah-olah dia berakar di sana seperti batu yang keras kepala. Di dalam tubuhnya, energi yang dalam mati-matian melonjak untuk bertahan melawan dampak aliran air. Sampai petunjuk terakhir dari energi yang sangat besar benar-benar kering. Asteris boom asteris. Tubuh pemuda itu mulai goyah, kemudian ketika akhirnya tidak mampu menahan diri lagi, dia menabrak genangan air yang deras. Memanjat keluar dari kolam ke tepi sungai dengan susah payah, Yun Ce menarik napas berat, berjalan ke kolam kecil baru yang digali dan merendam dirinya. Dia kemudian menyambar beberapa pelet obat herbal berwarna hitam yang berada di samping kolam dan menjejalkannya ke mulutnya. Mereka adalah pelet pemulihan mendalam kelas rendah yang disintesis dari sulur pasir besi yang dia kumpulkan dari daerah sekitarnya, mereka bisa sedikit meningkatkan tingkat pemulihan kekuatan yang sangat besar untuk jangka waktu tertentu. Setelah mengkonsumsi pelet pemulihan yang mendalam, Yun Ce menghela nafas panjang, menutup matanya dan memasuki kondisi meditasi. 54 pintu masuk mendalam semua terbuka, dan dengan cepat memulihkan defisit parah kekuatan mendalam ini. Beberapa bulan ini, dia selalu tinggal di tepi air terjun ini. Dia merobek batasnya berulang-ulang, dan pada saat yang sama, tidak ada kerusakan yang tidak dapat diperbaiki atau luka telah ditangani karena perendaman cair Demon Skullfin. Jasmine memandangnya dari jauh dalam keheningan total. Mengenai metode bunuh diri Yun Ce budidaya, dia sudah terbiasa untuk mengobservasinya. Dia berharap bahwa Yun Ce hanya akan mampu bertahan pada tingkat pelatihan ini selama beberapa hari. Tetapi yang membuatnya sangat heran, adalah bahwa selama 4 bulan penuh, ia melakukan hal yang sama, setiap hari, tanpa bersantai satu hari pun. Namun, kultivasi gila ini jelas bukan karena dia kehilangan akal sehatnya, setiap kali dia merasa bahwa beban atau kerusakan tubuhnya terlalu banyak, dia akan segera kembali berendam di kolam obat Demon Skullfin untuk perlahan-lahan membiarkan tubuhnya pulih dan menguat. Seiring berjalannya waktu, jumlah Demon Skullfin yang ia kumpulkan setiap hari meningkat semakin banyak, dan cairan yang diekstraksi Demon Skullfin menjadi lebih tebal dan lebih tebal. Konsentrasinya cukup tinggi sehingga seorang praktisi yang mendalam di Elementary Profound Realm akan segera mati setelah tenggelam hanya 5 atau 6 detik. 1,5 jam kemudian, Yun Ce membuka matanya dan melompat keluar dari kolam kecil. Dia menyeka tubuhnya, meraih kelinci panggang yang tersisa dari makanannya sebelumnya, dan mulai menyerangnya. Ketekunan kali ini hanya bertahan selama 23 detik, sedikit lebih baik dari waktu yang lalu. Jasmine datang ke sisinya, tangan bersilang di depan dada mungilnya, ketika dia tanpa emosi mengatakan itu. Pada kecepatan ini, dalam 1,5 bulan lagi, Anda akan dapat melakukan terobosan ke tingkat kelima alam mendalam dasar. Kecepatan ini, bisa dianggap tidak terlalu kumuh. Petik 2. Mulai dari nol, dia mencapai level pertama elementari mendalam realem dalam 7 hari, tingkat kedua alam mendalam dasar dalam sebulan, tingkat ketiga realem mendalam realem dalam 2,5 bulan, dan 10 hari yang lalu, dia juga telah mencapai tingkat keempat dari elementary profound realem. Kecepatan ini bukan hanya tidak terlalu buruk, bahkan dalam semua sejarah budidaya Kekaisaran Angin Biru yang mendalam, kecepatan ini memenuhi syarat untuk dianggap sebagai sesuatu yang belum pernah dilihat sebelumnya. 54 pintu masuk Yun Ce sepenuhnya dibuka, dia sangat mengenal struktur tubuh manusia, konstitusi vena mendalam, dan proses kultivasi saat melatih cara-cara mendalam. Menambahkan pada gilingan besar yang mengabaikan siang dan malam seolah-olah hidupnya tergantung padanya, kemungkinan memiliki kecepatan yang menakjubkan seperti ini sama sekali tidak mungkin, hanya berlebihan. Sampai sekarang, tidak hanya kekuatannya yang luar biasa yang tidak ada bandingannya dengan keadaan pada 4 bulan yang lalu, tubuhnya juga menjadi sangat tangguh. Namun, peningkatan kekuatan yang mendalam hanya sebagian kecil alasannya, alasan yang lebih besar, adalah bahwa dia mengambil dampak dari air dan merendam jus Demon Skullfin untuk waktu yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun kekuatannya yang mendalam hanya pada tingkat keempat dari realem mendalam alam, mungkin kekuatan tubuhnya mungkin tidak dapat dikalahkan oleh praktisi yang mendalam di tingkat ke-6 alam mendalam dasar. Lalu, kapan kamu akan mengajariku teknik yang mendalam? Anda sudah menyebut diri Anda sebagai tuan saya selama 4 bulan, tetapi masih belum mengajari saya apapun. Yun Ce berkata dengan tidak jelas saat dia sedang makan. Kamu jelas tahu tentang dasar-dasar pelatihan mendalam, jadi kamu jelas tidak membutuhkan aku asteris untuk mengajarimu apapun. Jasmine menegang wajahnya, dan mengambil tampang dengan martabat mengesankan seorang master, apa yang saat ini perlu Anda lakukan adalah untuk mengkonsolidasikan realem mendalam realem. Setelah Anda berhasil menembus alam mendalam dasar dan memasuki alam mendalam baru lahir, saya asteris secara alami akan mengajarkan Anda teknik yang mendalam. Petik 2. Ketika dia berbicara sampai di sini, ekspresi di mata Jasmine tiba-tiba berfluktuasi, dan suaranya juga berkurang, seseorang akan datang. Petik 2. Bukankah orang-orang sering datang ke sini? Kata Yun Ce santai. Ada 5 orang sama sekali, kekuatan mendalam mereka semua di alam mendalam Sky. Dan salah satu dari mereka, sudah setengah langkah ke realem Kaisar mendalam. Jasmine sedikit mengernyitkan alisnya saat suaranya sedikit menegang dalam konsentrasi yang berat. Yun Ce hampir menggigit lidahnya saat dia berteriak tanpa menenangkan diri. Alam mendalam langit. Di Scarlet Dragon Mountain Rengqian Forest Town yang kecil ini, mengapa praktisi yang mendalam pada tingkat alam mendalam langit muncul? Langit mendalam realem terletak di puncak Kekaisaran Angin Biru.
Itu adalah sesuatu yang hanya akan dimiliki oleh karakter, seperti Chu Yueli, dan biasanya menerima idola banyak orang, keberadaan yang transenden. Setengah langkah kekaisar mendalam realem berada di tingkat 10 puncak Sky mendalam realem, namun ada makhluk yang sangat kuat yang hanya berjarak setengah langkah dari kaisar mendalam realem. Kekuatan ini adalah eksistensi pamungkas yang memiliki kekuatan yang cukup untuk menyentuh gelar 10 besar kekaisaran angin biru. Karakter semacam ini umumnya lahir dari sekte besar yang sudah lama berpengaruh. Bahkan di dalam sekte besar itu, posisi mereka akan sangat tinggi, karena mereka pada dasarnya mustahil untuk dilihat oleh rakyat jelata biasa. Mengapa mereka muncul di daerah terpencil? Tidak hanya itu, mereka berlima sekaligus. Bab 49 Benih Dewa Jahat, Api, 2. Lineup semacam ini akan cukup untuk menghasilkan kegemparan besar dimanapun itu muncul di Blue Wind Empire. Muncul di tempat kecil dan terpencil ini hanya bisa digambarkan sebagai tidak terbayangkan. Yun Ce mengangkat kepalanya dan melihat 5 titik hitam dari langit utara terbang ke arahnya dalam sekejap. Setelah mencapai alam mendalam Sky, seseorang akan bisa berlatih teknik mengambang mendalam, dan terbang melalui langit. Tidak diragukan lagi, kelima orang ini seperti yang dikatakan Jasmine, mereka benar-benar praktisi yang sangat kuat dari alam mendalam langit. Kecepatan penerbangan kelima orang ini tidak cepat, karena hanya setelah waktu yang lama berlalu mereka akhirnya melewati Yun Ce. Ketika mereka memperhatikan bahwa seseorang sedang mengawasi mereka, dua orang di antara kelompok itu sedikit mengalihkan pandangan mereka ke bawah dan melirik Yun Ce. Tapi mereka hanya meliriknya, dan kemudian menarik pandangan mereka. Tiga lainnya bahkan tidak repot-repot menatapnya. Seseorang yang hanya berada di alam mendalam dasar, sama sekali tidak memenuhi kualifikasi untuk mendapatkan perhatian atau perhatian langsung mereka. Setelah mereka terbang lebih jauh, Yun Ce sedikit merenung, dan kemudian segera membuat keputusan. Dia segera menyimpan semua bahan obat yang telah dikumpulkannya, beberapa hari ini, ke Sky Poison Pearl. Dia kemudian berganti pakaian dan mulai berlari ke arah yang 5 praktisi kuat dari alam mendalam Sky terbang ke arah. Apa yang kamu lakukan? Tanya Jasmine sambil merajut alisnya. Tentu saja, berusaha mengejar ketinggalan dengan 5 orang itu. Yun Ce cepat berkata tanpa menghentikan langkahnya. Jangan bilang, kamu ingin mengejar ketinggalan dan memohon agar mereka menerima kamu sebagai murid mereka. Jasmine berbicara dengan nada tidak berperasaan. Bagaimana itu bisa terjadi? Saya sudah memiliki Jasmine sebagai tuan kecil saya, bagaimana saya bisa suka orang lain? Yun Ce segera mengeluarkan beberapa kata menyanjung, lalu dia menyeringai dan berkata, alasan yang paling mungkin bahwa orang-orang kuat di Sky mendalam realem benar-benar muncul di sini, mungkin karena mereka di sini untuk semacam makhluk besar. Ini mungkin menjadi binatang tingkat tinggi yang mendalam juga, atau yang lain, itu pasti tidak akan membutuhkan 5 praktisi yang kuat di tingkat Sky mendalam realem untuk menyerang bersama. Binatang buas tingkat tinggi memiliki harta karun di seluruh tubuh, jika mereka mampu membunuhnya, mereka tidak diragukan lagi akan mendapatkan hadiah yang sangat besar. Lalu, bagaimana kamu tahu bahwa mereka tidak hanya lewat saja? Jasmine berbicara sambil menatapnya dengan sisi matanya. Sangat sederhana, karena kecepatan penerbangan mereka lambat, cukup lambat sehingga saya bahkan dapat mengejar ketinggalan. Tidak peduli bepergian atau berburu harta karun, suasana hati mereka harus sangat penting, dan kecepatan mereka tidak boleh selambat ini. Oleh karena itu penjelasan terbaik, adalah bahwa mereka akan menghadapi binatang buas yang sangat kuat, dan target mereka sudah sangat dekat. Dengan demikian mereka memperlambat kecepatan mereka dan mendekati dengan hati-hati, menggunakan waktu ini untuk berdiskusi dan menyusun strategi. Petik 2. Bahkan jika memang begitu, apa yang bisa kamu lakukan setelah kamu menyusul? Seekor bis mendalam yang membutuhkan kerjasama dari 5 praktisi Sky mendalam harus menjadi bis mendalam Sky tingkat tinggi. Level pertempuran itu pada dasarnya adalah sesuatu yang tidak bisa kau langkahi, apakah Anda menuju ke sana untuk menjadi makanan meriam mereka? Kata Jasmine dengan sedikit jijik. Jika anggapanku tidak salah, dan mereka juga berhasil pada akhirnya, setidaknya aku akan bisa mendapatkan sesuatu dari ini, kan? Sebagai contoh, mereka hanya dapat mengambil kor mendalam, mata, cakar dan gigi binatang yang dalam. Aku tidak akan percaya bahwa mereka akan mengembalikan semuanya tanpa meninggalkan sedikit pun kulit dan daging. Kata Yun Ce sambil senyumnya membuka giginya. Kau benar-benar cerewet. Jasmine dengan dingin mendengus dan berkata, penuh penghinaan. Kecepatan terbang dari 5 orang di udara menjadi lebih dan lebih lambat, itu seperti Yun Ce dengan jelas berhipotesis, mereka semakin dekat dan lebih dekat ke tujuan. Yun Ce mengikuti dari jauh, tapi dia tidak terlalu cemas ditemukan. Karena bahkan jika dia ditemukan, karena dia hanya di tingkat keempat dari realem mendalam realem, mereka tidak akan repot-repot untuk menempatkannya di mata mereka sama sekali, dan mungkin terlalu malas untuk peduli. Binatang mendalam kekerasan yang baru lahir datang di depan, orang-orang di bawah dasar yang mendalam tingkat 10 tidak harus masuk. Petik 2. Tanda peringatan tua muncul di depan Yun Ce. Pegunungan Scarlet Dragon Mountain sangat besar, dan saat seseorang masuk lebih dalam ke pegunungan, binatang buas yang dalam menjadi semakin ganas. Tapi secara keseluruhan, binatang yang mendalam Scarlet Dragon Mountain rank tidak begitu kuat, tetapi mereka masih bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh praktisi yang mendalam di tingkat Yun Ce. Tidak setelah berjalan terlalu jauh, lebih banyak tanda peringatan muncul di depan satu persatu. Makhluk tingkat tinggi mendalam yang aktif di depan, di bawah realitas mendalam yang baru lahir tingkat 5 silakan pergi dengan tergesa-gesa. Petik 2. Sepanjang jalan, Yun Ce telah menabrak total 5 tanda peringatan. Namun, tanda peringatan terakhir diberi label dengan kata-kata pahatan berwarna merah darah. Daerah terlarang Scarlet Dragon. Ini hanya 4 kata, tetapi mengandung cukup banyak ketegangan untuk membuat jantung seseorang berdebar.
Semua orang yang mendiami Qian Forest Town semua tahu bahwa daerah di depan adalah daerah tabu yang tidak boleh dilangkahi, karena dari semua orang yang masuk, tidak ada yang pernah kembali hidup. 5 orang di atas di udara juga berhenti pada saat ini. Dipisahkan oleh jarak yang jauh, Yun Ce samar-samar mendengar suara percakapan mereka. Apakah ada di sekitar sini? Benar, daerah berwarna merah di depan, seharusnya menjadi sarang naga api itu. Petik 2. Apakah kamu yakin bahwa kamu telah menyelidiki kekuatan sejati Flame Dragon dengan jelas? Tingkat ke-10 Sky mendalam bis. Seharusnya tidak ada kesalahan, dengan penatua senior di sini, tidak ada alasan bahwa kita tidak akan bisa membuangnya. Jika kita bisa mendapatkan atribut api miliknya, Kor, maka kita pasti bisa membiarkan Burning Heaven Arts Master muda membuat terobosan lain. Jika berhasil, di turnamen ranking Blue Wind berikutnya, kami akan memiliki kepercayaan diri untuk maju lebih dulu dari Xiao Sek dan bahkan Frozen Cloud Asgard. Petik 2. Burning Heaven Arts. 4 kata ini membuat Yun Ce merasakan getaran di seluruh tubuhnya. 5 orang ini, sebenarnya dari salah satu dari 4 sekte utama Kekaisaran Angin Biru, Burning Heaven Clan. Tidak heran barisan seperti ini bisa keluar pada saat yang sama, mereka sebenarnya adalah orang-orang dari salah satu dari 4 sekte utama. Salah satu dari mereka bahkan seorang penatua senior, yang berarti bahwa pengaturan 5 orang ini dapat dianggap sebagai kekuatan inti dalam klan surga pembakaran. Dan tujuan mereka untuk datang ke sini cukup yakin untuk binatang buas yang sangat kuat. Level 10 Sky Profound Beast yang keluar dari mulut mereka, apakah itu Scarlet Dragon Mountain Rank, Scarlet Dragon, yang tercatat dalam legenda? Sepertinya seseorang selalu mengikuti kita. Petik 2. Itu hanya bocah kecil dasar-dasar mendalam. Mungkin karena ini adalah pertama kalinya dia melihat teknik mengambang yang mendalam, jadi dia dengan ceroboh mengikuti kami. Jika dia benar-benar ingin mati seburuk itu, tidak perlu menunggu naga api untuk menyerang, aku bisa mengirimnya dalam perjalanan ke neraka sekarang. Petik 2. Peduli dengan orang-orang seperti bocah di alam dasar mendalam, apakah Anda bahkan peduli untuk integritas Anda? Petik 2. Bagian dalam hati Yun Ce tiba-tiba menjadi dingin. Meskipun dia sangat berhati-hati mengikuti di sepanjang jalan, tetapi ternyata, dia masih ditemukan. Setelah semua, sisi lain semua di alam mendalam Sky menakutkan. Diam-diam menghirup, langkah Yun Ce mundur ke belakang, hatinya mengembangkan keinginan untuk mundur. Bagaimanapun, pada saat ini, kekuatannya terlalu lemah, cukup lemah untuk tidak memiliki kualifikasi untuk bertualang. Jika dia sedikit ceroboh, dia harus membayar dengan nyawanya. Ketika dia melangkah mundur beberapa langkah dan mulai pergi, hatinya tiba-tiba melompat. Dia bahkan bisa samar-samar mendengar suara asteris badam yang datang dari hatinya. Ini adalah petik 2. Asteris badam. Jantungnya melompat keras lagi. Dalam hatinya, perasaan yang tak bisa dijelaskan tiba-tiba muncul, untuk kemudian menjadi semakin dan semakin kuat. Perasaan ini. Yun Ce meletakkan tangannya ke dadanya, kebingungan bingung muncul di wajahnya. Ada sesuatu, memanggilku. Yun Ce berbalik dan melihat ke arah selatan. Perasaan yang tidak bisa dipahami ini jelas datang dari arah itu. Perasaan ini sangat halus, meskipun itu adalah semacam ilusi dan perasaan aneh yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata, hatinya bahkan tidak bisa menghasilkan sedikit pun keraguan atau perlawanan. Ada apa denganmu? Tanya Jasmine ketika dia mendeteksi kenormalannya di Sky Poison Pearl. Di sana, ada sesuatu yang memanggilku, kata Yun Ce dengan kulit tenang, sambil melihat ke arah selatan. Memanggil, suara Jasmine dipenuhi dengan kejutan. Tidak mungkin salah, itu ada di sana. Alis Yun Ce sedikit bersatu, pada akhirnya, hal macam apa itu? Apakah itu semacam teknik menyihir khusus? Itu tidak benar, tidak hanya kesadaran bereaksi, Vena mendalam juga. Tidak, saya harus pergi ke sana dan melihatnya. Kelima orang di udara sudah mulai maju. Jika dia terus maju, binatang buas besar yang melompat keluar bisa mengakhiri hidupnya. Jika rakyat Burning Heaven Clan menemukan bahwa ia masih mengikuti, mereka bahkan mungkin menganggapnya sebagai penghalang dan membunuhnya. Setelah beberapa keraguan, Yun Ce mengepalkan giginya dan mengeluarkan bintang penyembunyian rumput terakhir dan mencengkeramnya di tangan kirinya. Setelah melepaskan pegangan, itu sudah berubah menjadi pelet penyembunyian bintang yang jernih. Menelan pelet penyembunyian bintang, tubuh Yun Ce segera menghilang, seolah-olah itu telah berubah menjadi kabut. Tanpa bayangan atau bentuk, Yun Ce mengambil langkah terbuka, dan dengan cepat bergegas ke depan. Saat dia melangkah ke daerah terlarang Scarlet Dragon, gelombang panas kering yang menyengat tiba-tiba muncul di wajahnya, membuat Yun Ce kehilangan napas dalam sekejap. Di depan, ada sebuah gunung kecil yang tidak terlihat terlalu tinggi. Dia buru-buru bergegas dan berhenti di puncak gunung, dan melihat ke depan dengan alis rajutan. Dalam pandangannya, muncul sepotong besar wilayah berwarna merah kirmisi. Di tengah-tengah wilayah itu, ada sebuah gua raksasa setinggi hampir 100 meter, sebuah lingkungan tandus tanpa sehelai rumput tumbuh. Untaian gas putih dan bara hangus memuntahkan dari retakan di tanah dan gua-gua dari waktu ke waktu, seolah-olah baru saja hangus oleh api surgawi. 5 dari Burning Heaven Clan juga telah tiba di atas gua sekarang. Posisi Yun Ce sekarang, akhirnya memungkinkannya untuk melihat dengan jelas wajah kelima orang itu. 4 dari 5 kelihatannya berusia sekitar 50 tahun, dengan nyala merah bersulam pada jubah kain mereka. Adapun orang di tengah, janggutnya sudah benar-benar putih, dan kulitnya tersusun, tetapi setiap bagian tubuhnya memancarkan aura mengerikan gelombang yang membuat Yun Ce mati lemas. 5 in the Sky Renowned Realms. Yang di tengah, adalah praktisi yang sangat kuat yang sudah setengah langkah ke Realm Kaisar.
Untuk Burning Heaven Clan untuk mengirimkan formasi yang mengejutkan, sepertinya inti mendalam Flame Dragon, memang, sangat penting bagi mereka. Sepertinya informasinya benar. Di dalam, ada dihuni binatang buas yang sangat besar dari atribut api. Pria parubaya di paling kanan berbicara dengan pandangan tegas. Jangan bertindak sembarangan. Gua ini mungkin memiliki beberapa misteri dan perangkap yang tidak terduga, seharusnya masih lebih baik untuk memimpin naga api ini keluar dari gua. Petik 2. Kalau begitu biarkan aku melakukannya. Pria parubaya paling kiri mengambil langkah ke depan dan mengayunkan tangan kanannya, kemudian, sebuah emas gelap yang panjangnya lebih dari 3 kaki muncul di tangannya yang mengepal. Senjata utama Burning Heaven Clan adalah pisau satu tepi, karenanya, salah satu teknik mendalam utama mereka disebut Heaven Burning Blade. Saat Heaven Burning Art disalurkan, bilahnya menyalakan api, saat api mengikuti bilah, kekuatannya sangat mengejutkan. Hahaha. Ketika pria parubaya itu mengangkat bilah panjang itu, tubuh pedang itu segera menyala dengan nyala api ketika dia dengan ganas membelah ke bawah selama lolongannya. Gemuruh. Api berbentuk naga yang sangat tebal terbang keluar dari bilahnya, disertai dengan gelombang panas yang menyengat dan siulan angin, itu menuju bagian depan gua raksasa. Saat menabrak tanah dengan dentuman keras, api berbentuk naga tiba-tiba meledak keluar. Kawah sedalam lebih dari 10 meter langsung meledak ke tanah yang sebelumnya tingkat, dan aura terbakar tersebar di keempat arah. Bahkan keseluruhan gua raksasa, sedikit bergetar sedikit. Babak 50 benih dewa jahat, api 3. ROOOOOARR. Tiba-tiba, raungan yang sangat keras yang cukup keras untuk menyebabkan bumi berguncang dan langit bergetar, datang dari dalam gua besar. Meskipun Yun Ce cukup jauh, kedua telinganya langsung tuli setelah mendengar suara seperti guntur ini. Bersamaan dengan suara raungan, tiba-tiba datang cahaya terang dari dalam gua. Kemudian diikuti oleh penampilan pilar api setebal puluhan meter yang melesat menuju 5 di langit. Bermil-mil dari daerah sekitarnya dipenuhi gelombang ombak udara panas. Wajah Yun Ce segera ditutupi dengan sensasi terbakar yang menyakitkan, dia diam-diam terkejut di dalam hatinya. Tampaknya legenda naga api ternyata benar. Bahkan jika itu bukan naga, itu harus menjadi binatang mendalam api dari tingkat yang mengerikan. Hanya binatang tingkat bawah yang paling dalam yang menghuni pegunungan Scarlet Dragon yang tidak mencolok ini, tapi yang mengejutkan, itu benar-benar menyembunyikan jenis keberadaan yang menakutkan ini. Minggir. Pilar api yang muncul tiba-tiba juga mengejutkan kelima orang itu ketika mereka dengan cepat menyebar ke arah yang berbeda saat masih di udara. Pilar api perlahan menghilang tinggi di langit hanya setelah melompat beberapa ratus meter. Pada saat itu, di depan gua, siluet kolosal naga mulai terlihat. Dengan ketinggian yang mencapai 100 kaki dan seluruh tubuh merah-merah, seperti baja panas merah, sayap dan ekornya yang sangat besar menyala dengan api yang menyala-nyala. Ketika naga itu mengangkat kepalanya, kedua matanya yang merah padam penuh dengan gengsi, dan itu benar-benar berbicara dalam ucapan manusia, manusia yang berani, untuk benar-benar memiliki keberanian untuk berani menyinggung dan menembus ke wilayah raja ini. Suaranya berat dan kasar, tetapi lebih dari itu memancarkan martabat yang membuat jantung seseorang berdebar. Penatua senior Burning Heaven Clan melangkah maju, dan berkata dengan pretensi, aku tidak menyangka bahwa di tempat terpencil dan tanpa nama ini, sebenarnya ada naga. Namun, naga api. Namun, dengan tubuhmu yang mulia dan kekuatan yang memikat, tinggal di tempat seperti ini terlalu rendah hati bagimu. Setelah kami mengambil kor mendalam Anda, kami pasti akan menampilkan kekuatan Anda di puncak Blue Wind Empire, bagaimana menurut Anda? Fan Molly senior Burning Heaven Clan memiliki pada disposisi sombong. Dia bahkan tidak mengobrol setengah kalimat dan menyatakan tujuannya. Sikapnya semakin menunjukkan bahwa ia bertekad untuk menang, seolah-olah inti naga api sudah ada di sakunya. Dari energi yang sangat besar yang diberikan oleh naga api, itu seharusnya menjadi tingkat ke-9 langit mendalam, tidak berbeda dengan kecerdasan yang dikumpulkan. Namun dia, Fan Molly, sudah tetap berada di tingkat ke-10 Sky Mendalam Realm selama 7 tahun. Sebagai orang yang setengah langkah ke Kaisar Mendalam Realm, itu mungkin baginya untuk menjatuhkan naga api ini sendirian. Dan lebih jauh lagi, ada 4 praktisi alam mendalam langit yang kuat dari klan yang sama tepat di sampingnya. Pada saat yang sama, seni mendalam klan mereka, Burning Heaven Arts, memungkinkan mereka untuk mampu menekan binatang buas yang mendalam dari atribut api. Kata-kata Fan Molly benar-benar memicu kemarahan naga api sekaligus. Nyala api dari sayap dan ekornya langsung terbakar dengan lebih kuat, dan suhu di daerah sekitarnya naik tajam bersama amarahnya, manusia yang tak pernah puas, Anda akan membayar harga tertinggi untuk kesombongan dan keserakahan Anda. Raja ini akan membakar kalian semua menjadi debu. Saat sayap Flame Dragon yang marah mengepak, tubuh berapi raksasa itu terbang ke udara dan langsung menyerang 5 orang di udara. Pertarungan. Dengan raungan rendah dari sesepuh senior, 5 orang buru-buru menyebar sekaligus, masing-masing di 5 posisi di sekitar naga api. Ketika Flame Dragon meraung keras, 5 api berwarna merah tiba-tiba keluar dari tubuhnya seperti ledakan, berubah menjadi 5 api berbentuk naga dan menggerogoti masing-masing 5 orang. Panas terik membuat Yun Ce berkeringat bahkan pada jarak lebih dari 1000 meter. Dengan pengecualian Fan Molly, 4 lainnya terpesona oleh 5 nyala api berbentuk naga ketika mereka menghantam energi pelindung mereka yang dalam. Fan Molly secara paksa menyebarkan api berbentuk naga dengan energi yang mendalam, dan dengan suara gemuruh, tubuhnya menjadi afterimage karena langsung mendekati bingkai Humongous naga api dalam sekejap. Bilah panjang di tangannya menenun banyak tebasan yang menutupi langit sejauh, seperti yang bisa dilihat mata, untuk kemudian membuat suara logam bertabrakan yang menghancurkan telinga ketika tebasan menghujani tubuh naga api seperti badai. Naga api yang marah mengayunkan tubuhnya dengan keras, dan ekor naga raksasa itu menabrak Fan Molly dengan kekuatan destruktif.
Fan Molly mencondongkan tubuh ke belakang dan dalam sekejap didirikan energi mendalam pelindung ke depannya. Dengan dentuman keras, ekor naga raksasa itu menabrak energi Fan Molly yang sangat protektif, dan memecah energi yang dalam yang protektif menjadi berkeping-keping seolah-olah terbuat dari kaca. Fan Molly dengan cepat mundur ke belakang dengan wajah mengerikan, dan buru-buru berteriak, tubuhnya terlalu ulet, jangan terlalu dekat. Ketika 4 pembangkit tenaga Sky mendalam lainnya mendengar suara itu, mereka segera berhenti dan pisau panjang muncul di tangan semua orang. Api berkobar di atas tubuh bilah mereka. Burning Heaven Blade, Savaring Flame Dragon. Burning Heaven Blade, Tousan Sun Scorching. Burning Heaven Blade, Field Burning Slash. Membakar blade surga, matahari terbakar membakar awan. Keempatnya dari klan yang sama, dan lebih jauh lagi adalah saudara-saudara yang berhubungan dengan darah. Mereka tumbuh bersama dan berlatih bersama yang mendalam, dan karenanya mereka sangat akrab satu sama lain dan pikiran mereka disinkronkan. Mereka mengangkat pedang panjang mereka pada waktu yang hampir bersamaan dan menebas naga api dari jarak 10 meter. Aura bilah yang menakutkan dengan jelas menarik riak di ruang angkasa dan menekan langsung ke arah naga api, tebasan dari kanan, garis miring dari kiri, garis miring dari atas, garis miring dari bawah, tebasan menyegel semua jalur kemungkinan kemajuan dan mundur naga api. Bang, 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 bang. Tubuh Flame Dragon adalah raksasa, membuat gerakannya tidak terlalu gesit. 4 aura bilah semuanya diretas ke tubuhnya, dan meninggalkan 4 garis tanda yang sangat ringan di permukaan tubuhnya, membuatnya agak kehilangan keseimbangan. Serangan balik Fan Molly juga tiba-tiba terjadi, tidak ada yang tahu kapan dia muncul di atas naga api, tetapi tebasan yang sangat berat bertabrakan dengan kepala naga api. ROOOOARR. Naga api yang merasakan rasa sakit mengeluarkan raungan yang mengamuk dan permukaan tubuhnya tiba-tiba meledak dengan bola api yang sangat besar. Gelombang panas terik yang tiba-tiba menekan kelima orang itu ke kejauhan. Meskipun Burning Heaven Arts mereka memungkinkan mereka untuk memiliki sejumlah perlawanan terhadap api, mereka tidak bisa menahan semua api. Tidak memberikan ruang bernapas untuk naga api, mereka dengan cepat menekan kembali setelah didorong menjauh. Aura pedang yang tampaknya bahkan memotong ruang terbuka, tanpa ampun jatuh ke bawah ke tubuh naga api lagi dan lagi. Dentang, ledakan, bang, gelombang. Suara aura pisau memotong udara, suara api meledak, suara tabrakan yang membelah telinga. Hampir bergema di seluruh Range Mountain Dragon Scarlet sebagai binatang tingkat rendah yang mendalam di daerah sekitarnya mengamuk ketakutan. Bukit-bukit kecil terpotong-potong satu demi satu, dan bahkan tanah menjadi penuh dengan celah yang tak terhitung jumlahnya. Yun Ce bersembunyi di bukit jauh dan menyaksikan pertarungan realem langit mendalam sambil menahan napas. Formasi dan pertempuran semacam ini jarang terjadi bahkan dalam sejarah Kekaisaran Angin Biru dan pada saat ini, benar-benar diawasi olehnya, hanya tingkat keempat dari alam mendalam dasar. Dia tidak berani mendekat, karena menyentuh api naga api atau aura pedang klan surga pembakaran, atau bahkan gelombang residu, tidak diragukan lagi bisa mengambil nyawanya. Pertempuran menjadi semakin sengit saat suhu udara di sekitarnya terus meningkat. Kekuatan naga api tidak perlu dipertanyakan lagi, tetapi menghadapi 5 lawan dengan tingkat kekuatan yang sama, ia jatuh pada posisi yang tidak menguntungkan sejak awal. Namun, itu masih memiliki tubuh ulet yang manusia tidak akan pernah mencapai, jadi bahkan jika 5 orang surga klan Burning memegang posisi menguntungkan, pada dasarnya tidak mungkin bagi mereka untuk melakukan apapun dalam waktu singkat ini. Tampaknya cepat atau lambat, naga api ini akan direbut oleh mereka. Yun Ce bergumam dengan suara rendah. Maka kamu benar-benar meremehkan naga. Jasmine berkata dengan suara sedingin es, meskipun itu hanyalah naga tingkat rendah, namun itu adalah naga sejati. Tidak seperti naga palsu seperti naga banjir dan naga reptil, naga sejati memiliki kecerdasan yang sangat tinggi, mereka bahkan dapat menyembunyikan kekuatan mereka yang sebenarnya untuk melindungi diri mereka dengan lebih baik. Orang-orang ini mendapat kesan bahwa itu hanyalah binatang mendalam Sky, sebagai hasilnya, mereka hanya membawa keluar seseorang yang hanya setengah langkah di Kaisar Mendalam Realem. Namun sayangnya, bagaimanapun juga, binatang buas asli di Realem Kaisar Mendalam, melalui. TL, Flood Dragon, naga legenda yang membawa hujan dan banjir. Seluruh wajah Yun Ce penuh keheranan. Saat ini, itu hanya bermain-main dengan lawan-lawannya untuk menunjukkan kelemahan pada musuh, dan kemudian menarik lawan ke pertandingan kematian tertentu. Saat itu memamerkan taringnya yang sebenarnya, 5 orang ini, dengan orang yang setengah langkah dalam Kaisar Mendalam termasuk. Seharusnya semua tidak berpikir untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Petik 2. Saat Yun Ce mendengar ini, hatinya dingin. Naga ini secara tak terduga licik dan licik. Ketika pertarungan menjadi semakin intens, pertempuran bergeser ke selatan, menarik mereka semakin jauh dari gua. Sudah jelas bahwa naga api sengaja melakukan ini untuk mencegah akibat pertempuran dari merusak gua tempat tinggalnya. Gua. Tatapan Yun Ce yang tak tergoyahkan segera tertuju ke gua. Itu memang naga sejati, atau bahkan lebih baik, adalah gua yang dihuni oleh Kaisar Mendalam Naga Sejati. Itu tidak diketahui untuk berapa lama nama Scarlet Dragon Mountain Range muncul, tapi itu tidak mungkin sesingkat hanya 100 tahun. Ini menyiratkan bahwa naga api telah hidup di dalam gua ini selama setidaknya seabad. Namun rentang hidup naga jauh lebih lama, sehingga mereka bisa hidup 1000 tahun, itu tidak sepenuhnya mustahil bahwa mereka bahkan dapat hidup melewati beberapa milenium. Seekor naga adalah jenis binatang buas yang mulia, jadi seharusnya tidak mungkin seseorang mau tinggal di daerah yang sama. Mungkin ada harta langka dan indah yang tersembunyi di dalam gua ini yang membuatnya tidak mau pergi. Bahkan jika tidak ada, karena ia telah tinggal di sini untuk waktu yang lama, itu mungkin harusnya mencangkok kulit dan sisik naga dengan cukup banyak.
Untuk apapun yang keluar dari tubuh naga, bahkan jika dipancung, semuanya masih harta karun. Saat ini dia berada di tingkat keempat alam mendalam dasar, hasil pencapaian yang dia dapatkan setelah periode 4 bulan. Meskipun kecepatan itu cukup mencengangkan, seperti sebelumnya, kekuatannya masih hanya terletak di ujung bawah kekaisaran angin biru. Jika bagian dalam gua ini benar-benar berisi semacam harta yang langka dan indah, maka tak terhindarkan bahwa itu akan membawa manfaat besar bagi budidaya yang mendalam. Setelah dia melirik dengan cepat ke keadaannya yang tidak terlihat saat ini, dia tiba-tiba mengepalkan giginya, persetan. Jumlah laba terbesar sering disertai dengan jumlah risiko terbesar. Jika seseorang takut akan hal sekecil apapun, mereka akan terus membiarkan kesempatan yang ada di tangan ini pergi begitu saja. Tidak mungkin bagi para pengecut untuk meningkatkan skala puncak ke atas. Selain itu, dia merasakan satu-satunya perasaan yang tak terlukiskan. Bahwa benda yang memanggilnya beberapa waktu lalu, tampaknya ada di dalam gua ini. Apa yang coba kamu lakukan? Si waspada Jasmine bertanya ketika dia melihat Yun Ce muncul tiba-tiba, dengan tatapan bercahaya di matanya, saat dia menatap gua. Aku akan menyusup ke gua itu untuk melihatnya. Karena itu adalah sarang naga, mungkin ada beberapa barang bagus. Yun Ce perlahan beralasan. Seperti yang diharapkan, manusia semua tak pernah puas. Sisa-sisa pertempuran mereka ada di mana-mana, jadi jika Anda bahkan tersentuh oleh sedikit dari itu, Anda akan mati dalam sekejap. Apakah Anda benar-benar tidak peduli dengan kehidupan Anda sendiri? Yakinlah, dengan kemampuan persembunyian Star Concealing Grass, bahkan satu di Kaisar Mendalam Realm tidak akan tahu lebih baik. Lokasi mereka sekarang jauh dari gua. Selama saya mengambil jalan memutar panjang di sekitar mereka, saya yakin itu tidak mungkin bagi saya untuk terpengaruh. Petik 2. Beberapa saat yang lalu, putri ini memberitahu Anda bahwa naga sejati memiliki kecerdasan yang ekstrim. Bahkan jika tengah guanya memang memiliki semacam harta karun, itu pasti bukan barang yang bisa kamu dapatkan dengan mudah. Petik 2. Tapi Yun Ce sudah mengabaikan keputusasaan Jasmine. Saat dia dengan hati-hati menyembunyikan sosok dan baunya, dia melewati sisi kiri gunung dengan jalan memutar dan menuju ke arah pintu masuk gua.